Sepertinya udah jam Ya, 9 sudah ya. jam 9, Iya. saya mulai ya. Terima kasih Pak Dan Lutfi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Yang terhormat pemateri pada pagi hari ini yaitu Pak Luki. Yang terhormat Ketua RG Community and Livestock Studies yaitu Bu Dr. Siti Aziza. Dan yang terhormat Bapak dan Ibu peserta webinar yang berjudul Implementasi Konsep Tropical Permaculture di Kawasan Desa Potensi Sapi Perah sebagai supporting regional network. Baik, dalam kesempatan ini saya sebagai MC sekaligus moderator memohon izin kepada Bapak Ibu untuk memandu acara sampai dengan proses diskusi dengan pemateri. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali pagi ini bisa menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa yaitu Bapak Luki Lambang Santoso ST. Beliau merupakan founder dari Rumah Kayu Permaculture. Mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa share banyak dengan Pak Luki. Kemudian selanjutnya pada pagi hari ini kami juga mengundang beberapa praktisi yaitu peternak sapi perah, kelompok ternak sapi perah sumber abadi dan beberapa public sector. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja membaca CV dari Pak Luki. Dengan pengalaman yang sangat luar biasa ini, Pak Luki mengawali dari karir di tahun 97 menjadi forecast and planner dari PT IW Elektronik, kemudian senior product engineer Unisem di tahun 98 sampai 2010. Beliau merupakan Chief Officer Octopus Diving Club tahun 2000 sampai 2010, sebagai fotografer ekspedisi tepian tanah air di 2006, kemudian sebagai owner dari Rumah Kayu Permaculture di tahun 2010 sampai sekarang, kemudian sebagai owner Zoyata Mini 2010 sampai 2015. Beliau juga mengelola Bangil Super Mango Pasuruan Jawa Timur 2012 sampai 2014, sebagai owner dari S28 Resto and Cafe 2013 sampai 2015, sebagai sekretaris dari Pokpan Semai Organik 2014 sampai 2017, sebagai divisi program AHOI Asosiasi Hidroponik dan Organik Indonesia di 2015, sebagai koordinator pelatihan Koperasi Nira Malabar tahun 2015 sampai 2017, sebagai founder dari BSB yaitu Bandung Sehat Bergizi tahun 2016 sampai sekarang, sebagai founder Luki Farm Organik 2016 sampai sekarang, dan sebagai asesor pertanian organik tanaman di tahun 2019. Kemudian untuk itu saya langsung saja mempersingkat waktu kepada Bapak Luki, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penghormatannya. Saya bangga banget diundang sama Universitas Brawijaya. Kita mau diskusi, moga-moga bisa diskusi santai aja ya. Moga-moga bisa santai aja. Saya izin sharing itu ya, Mbak. Silakan, Pak. Sharing screen. Sudah kelihatan belum? Sudah Pak. Sudah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah konsep kali ini kali ini kita akan cerita soal implementasi konsep tropical permaculture kawasan desa potensi sapi perah sebagai supporting regional network. Saya alhamdulillah dapat ini ya. Bentar, kok nggak mau bergerak, maaf. Ini rumah saya, Bapak Ibu semua. Ini rumah saya. Alhamdulillah rumah saya ini saya buat sedemikian mungkin agar memiliki ketahanan pangan dan energi. Itu ada ceritanya. Kenapa gitu? Karena tadi kepepet kalau saya. Saya alhamdulillah 2010 itu dikasih amanah sama Allah sebuah penyakit namanya autoimun, namanya lupus. Saya odapus, saya penyandang lupus. Darah saya kayak Oreo gitu, nempel gitu kayak Oreo. Jadi di rumah saya ini
pinggir hutan tapi 4 kilometer dari Pemkot Cimahi. Jadi di tengah kota tapi pinggir hutan. Alhamdulillah rezeki saya. Di belakang rumah ini juga ada air terjun, Curug Penganten namanya. Kalau di Sunda sana air terjun itu curug, namanya Curug Penganten. Jadi kalau saya buka rumah itu saya ada ikan lele, ada telur ayam kampung, ada ikan nila, ada sayur, buah yang alhamdulillahnya 100% kita bisa konsumsi, bahkan sudah bisa dijual. Jadi sebuah rumah aja udah bisa menghasilkan. Jadi sebuah rumah yang bisa menggaji karyawan gitu ya, menggaji karyawan saya. Jadi saya ikut di rumah ini udah enak, makanan ada, karyawan ada gitu. Alhamdulillahnya. Dan rezeki saya alhamdulillah juga saya bisa sharing lah. Jadi suka kedatangan tamu ini yang paling kanan bawah ini ada anak-anak dari sekolah. Kita juga punya binaan sekolah, pengennya sekolahnya sekolah alam itu diajarin anak-anaknya beternak dan berkebun. Jadi alhamdulillahnya dikasih rezeki kayak gitu ya. Nah, permaculture itu apa ya? Dari tadi permaculture itu permanen culture, budaya yang permanen, yang sustain, yang berkelanjutan. Nggak mungkin permanen sebetulnya ya. Orang tetap pada ujungnya ada kiamat gitu ya. Habis semua gitu, nggak akan permanen sih. Tapi tadi moga-moga sustain sampai akhir zamannya, memang saatnya kiamat itu tetap kita punya Indonesia yang buminya itu tetap subur, tetap menghasilkan, tetap bisa menyehatkan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Jadi kalau kata guru saya Mas Anam Masrur, ini adalah sebuah tatanan kehidupan di atas permukaan bumi dengan memastikan bahwa kehidupan tersebut lestari dalam keseimbangan dengan alam. Jadi ini adalah rumah teman saya, tetap pakai bambu-bambu, tapi karena didesain sedemikian rupa jadi cakep gitu ya. Depan tempat tidur langsung menghadap ke hutan gitu, ke kebun gitu ya. Kalau di bawahnya di Amerika, di US. Permaculture juga sebuah desain. Jadi desain tadi benar kalau Mbak Jaise bilang pernah kerjasama sama arsitektur, memang karena desain. Di sebuah desain lingkungan yang selaras alam, di mana semua tanaman, hewan, manusia, dan bangunannya di dalamnya saling berkaitan, saling dukung, dan bekerja sama. Jadi contoh waktu saya membangun rumah 2010, 2012, 2010 saya sudah istilahnya di PHK ya, karena tadi sakit tadi, saya sudah mulai menanam pohon-pohon kayu. Jadi ketika sekarang saya punya rumah kayu, pohon kayunya sudah ada. Kalau saya mau nambah kamar, mau nambah bangunan udah ada, atau mau renovasi udah ada kayunya gitu. Ini contoh sedikit. Nah, ini ada circle of permaculture. Yang pertama adalah alam. Nanti dari alam ini tanahnya akan sehat. Nanti kita akan detail jelaskan bagaimana. Nah, dari tanah yang sehat ini nanti apapun yang ada di atasnya akan sehat. Jadi makanan yang ditanam, rumputnya, sayurannya itu akan sehat. Kalau kejadian di kami di Jawa Barat ada beberapa petani yang sempat ngeluh sapi sama kambingnya, bahkan kambingnya ada yang mati kemarin mendadak karena ternyata pestisida yang disemprotin sama tetangga itu si pestisidanya itu terbang ke bawah sama angin masuk ke lahan rumput mereka. Ketika mereka ngarit dikasih ke ternaknya, kalau kambing langsung mati 3 ekor. Kalau sapi, wah nangis-nangis itu kalau sapi mati kan. Berapa harganya gitu ya. Nah, dari makanan, kita punya tempat tinggal tadi, tempat tinggalnya selaras sama alam. Kemudian saya punya energi terbarukan. Energi terbarukan ini nggak usah canggih-canggih yang, wah solar cell, mikrohidro. Saya punya mikrohidro, tapi maksudnya nggak usah sampai pertama pikirannya langsung, wah mahal biaya, enggak. Contoh ya, hanya dengan ngebuka genteng, mengganti dengan genteng kaca. Itu sinar matahari sudah masuk. Itu energi sama Allah disiapkan untuk manusia di Indonesia ini 365 hari. Benar-benar tiap hari itu ada matahari. Nggak kayak yang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Kutub Utara misalnya, nggak pernah kena matahari gitu. Nah, kemudian ada komunitas, alhamdulillah salah satu yang kita lakukan di sini, saya berkenalan, silaturahmi sama Bapak Ibu semua. Moga-moga saya punya saudara lagi di Blitar, di Brawijaya gitu ya, yang akhirnya nanti kita bisa kerjasama bareng. Dan akhirnya cita-cita utamanya itu lingkungan hidupnya ini yang baik, yang bersih ini akan kita wariskan ke anak cucu kita. Kita nggak mau sekarang kita bisa hidup dengan baik, punya sapi, punya apa, tapi anak kita nggak bisa nanti, Pak, Bu,
kita nggak bisa, udah rumputnya udah nggak ada tanaman, udah nggak ada apa, nggak mau kan. Nah, pertama-pertama sebetulnya dalam permaculture itu ada adab, ada etika. Ada 3 etika ini ya. Kalau di gambar yang kanan bawah itu ada gambar tanaman. Itu peduli sama bumi. Peduli sama bumi ini ceritanya adalah kita itu sama Allah itu sudah beri rezeki tinggal di bumi ya. Kita punya sepetak tanah tempat kita berusaha lah ya gitu. Itu harus semaksimal mungkin. Cinta sama bumi itu sebagai rasa bersyukur kita atas semua rezeki yang sama Allah disiapkan. Nah, cinta bumi itu salah satunya contoh ya. Tadi yang saya cerita, banyak orang yang rumahnya kalau siang-siang tetap harus nyalain lampu. Itu nggak cinta bumi banget, bukan permaculture banget gitu. Kalau permaculture itu usahakan banyak jendela, banyak sinar matahari bisa masuk dengan bebas. Angin bisa masuk dengan bebas. Angin dan sinar matahari itu adalah disinfektan terbaik buat ruangan. Bakteri-bakteri hilang di situ. Penyakit-penyakit COVID itu ketika kejemur sama tempat tidur kita, kamar kita kejemur kena sinar matahari itu bersih, nggak usah disinfektan kimia, nggak usah. Begitu juga sama energi-energi lain, hadiah-hadiah lain, berkah-berkah lain yang sama Allah disiapkan. Contoh air hujan. Air hujan itu kadang-kadang ya orang Indonesia itu lucu, terlalu banyak mengeluh. Kalau hujan, aduh hujan terus. Kalau kemarau, aduh nggak ada hujan-hujan gitu. Sementara kalau ada hujan, hujannya dibiarkan begitu mengalir. Banyak rumah, mohon maaf ya, banyak rumah yang talang-talang dari atapnya itu langsung ngebuang ke selokan. Akhirnya akan jadi banjir. Kalau di Bandung itu ada dataran yang pasti banjir. Kalau orang-orang Dago udah hujan itu pasti banjirnya nanti di sana di daerah kotanya gitu. Itu. Jadi earth care itu adalah kalau buat orang Islam itu hablum minallahnya gitu. Hubungan kita sama Allah. Kamu bersyukur nggak gitu? Saya kasih rezeki, saya kasih tanaman, saya kasih pohon, saya kasih ternak yang bisa kamu gembalakan. Kamu bersyukur nggak gitu? Itu earth care. Nah, kalau people care ini kayak kalau di Muslim hablum minanasnya gitu, hubungan dengan manusia harus baik dengan semua manusia. Perlakukan semua manusia itu sebaik-baiknya gitu. Dan yang ketiga adalah berkeadilan, fair share, berkeadilan. Harus saling tahu diri lah. Fair share ini masih jadi tanda tanya karena gini, Indonesia itu penyumbang food waste. Food waste itu sisa makanan terbanyak ketiga dunia. Ada India, ada Cina gitu di atas kita. Tapi orang Indonesia itu mohon maaf ya. Kalau kita ke restoran, ke warteg tuh, ngambilnya nasinya banyak. Lauk banyak, nanti nggak habis. Itu kalau mubazir itu salah satu, kalau kata Ustadz saya, dosa besar gitu ya. Ada orang yang kelaparan di satu sisi. Ada orang kelaparan, tapi kok kita, ya maksudnya ambillah secukupnya gitu. Makan sebelum kenyang gitu. Maksudnya kita secukupnya segimana ya, segitu gitu udah. Fair share gitu. Kadang-kadang mohon maaf nih, kadang-kadang banyak daerah yang alhamdulillah punya guru ngaji, guru ngajinya nggak dapat nggak dapat bayaran yang layak ya. Kasihan, itu nggak fair share banget. Beliau itu ngaji kita pengen anak-anak kita soleh, jago ngaji, tapi guru ngajinya sengsara misalnya gitu, kan kasihan gitu. Fair share lah gitu. Kalau para dosen tahu lah, misalnya dosen ngajar terus nggak dibayar, dapur nggak ngebul, itu ibaratnya kelaparan, dosennya nggak bisa optimal ngajarnya gitu. Gimana mau mahasiswanya bagus gitu. Makanya guru-guru kita, guru-guru ngaji kita kasihlah hadiah yang layak gitu, agar mereka juga nggak usah mikir lagi nanti saya pulang ngajar ngaji ini yang nge-grab dulu lah, ngojek dulu atau jualan lontong kasihan gitu. Kalau usahakan gitu ya, semua guru-guru kita dikasih fair share. Jadi fair share itu luas banget, salah satunya tadi kita harus tahu kemampuan kita keinginan kita segimana, kemampuan kita segimana. Makan itu secukupnya. Ini contoh saja. Nah, kemudian apalagi sekarang ya, udah ada COVID ya. Masyarakat itu sebetulnya butuh banget sama makanan dan kehidupan yang sehat dan berkelanjutan.
berkelanjutan ini tadi karena kita punya anak cucu ya, kita pengen rumah-rumah kita lahan-lahan kita tetap subur sampai anak-anak cucu kita nanti gitu. Jadi makanan sehat dibutuhkan, sayur, buah, hasil ternak yang dihasilkan dari kebun sendiri akan jauh lebih kita tahu kualitasnya bagaimana ya gitu. Tadi barusan ngobrol sama Mbak Jessie bahwa ada peternak-peternak nakal yang ayam petelur mengaku, wah ini omega 3 spesial. Kalau dipecah yang biasanya kuning ini rada merah. Ternyata apa? Karena mereka pengen untung cepat dikasih bahan pewarna chemical si makanan ayamnya. Jahat itu, jahat banget. Itu ngeracunin orang. Jadi kalau saya sampai sekarang masih yakin petani, peternak, semua orang yang menyiapkan makanan untuk umat manusia itu pahalanya gede banget. Gede banget. Mohon maaf ya, gede banget. Dibanding misalnya petani sama penjaga toko gitu. Dua-duanya halal. Dua-duanya membawa uang untuk anak istrinya halal gitu. Insya Allah barokah. Tapi akan jauh lebih barokah yang petani atau peternak. Karena menyediakan makanan buat orang lain. Tapi petani dan peternak juga bisa dapat istilahnya dosa gede banget gitu. Kalau dia misalnya sayurannya full pesticide gitu ya, over bahkan gitu ya, over pesticide gitu ya. Nanti orang-orangnya keracunan gitu. Itu dosa besar buat saya. Jadi tadi ya ketika pakan ternak bisa dihasilkan dari area sendiri yang benar-benar kita pantau, maka hasilnya akan sempurna. Udah memang nggak bayar, kedua memang hasilnya bakal baik, dan tadi terhindar dari bahaya misalnya pestisida, kenapa. Dan tadi ya pertanian dengan kompos, pengendalian hama terpadu, lain-lain akan lebih sustain gitu. Karena tadi ya, jadi sustainability atau berkelanjutan atau permanen tadi apa sih? Intinya hanya tanah. Kalau tanah sehat, maka sayur, buah, dan ternak yang ada di atasnya itu juga akan sehat gitu. Nah, kalau sudah sayur, buah, ternaknya sehat, manusianya sehat. Ketika manusia sehat, kita punya lingkungan yang sehat. Jadi ini buat Bapak Ibu semua ada gambar di sebelah kanan, ada kota-kota yang sudah permaculture di luar negeri sana yang masing-masing udah punya halaman, punya kebun, punya ini sendiri gitu ya. Moga-moga bisa nanti jadi ada inspirasi untuk desa wisata. Nah, kemudian dari etika kita masuk ke prinsip. Kita punya prinsip-prinsip permaculture. Yang pertama adalah observe dan interact. Jadi kita harus melihat, tafakur, tadabbur alam, dilihat nih. Oh, tetangga kita gini, tanaman-tanaman yang cocok di sini ini gitu. Dan kemudian kita berinteraksi. Nanti akhirnya ketemu desain. Tadi Mbak Jessie pernah kerja sama arsitektur ya. Jadi contoh, arah matahari itu munculnya dari mana sih gitu. Kalau arah mataharinya ke sini, ini pedetan kita tuh butuh sinar matahari yang cukup. Jadi masuk nggak ya ini kalau arahnya kandangnya gini, pedetan kita kena matahari cukup nggak ya gitu. Kira-kira sekian menit gitu ya. Jadi sehat gitu. Terus nanti ada ada angin, kecepatan anginnya kayak gimana nih? Misalnya anginnya gede banget atau apa? Berarti nanti hubungannya sama jenis bangunannya bagaimana gitu. Ada yang anginnya sepoi-sepoi enak gitu. Ya udah, oke, anginnya tapi arahnya kemana? Jangan sampai mohon maaf ya, pas lagi kandang kita bau-baunya, kita belum ketemu disinfektan alami. Nanti saya ajarin sedikit cara bikinnya. Baunya nyebar ke tetangga. Wah itu juga zolim juga gitu. Jadi perhatikan tadi arah-arah angin, arah matahari, curah hujannya gimana gitu. Tadi saya cerita katanya cinta sama bumi, tapi air hujan dibuang-buang begitu saja. Itu padahal berkah Allah ya. Dari talang-talang dari atap rumah kita ke talang langsung kebuang gitu aja ke selokannya. Itu zolim juga. Dan termasuk bentuk kontur lahan yang ada. Alhamdulillah kami di Bandung, di Rumah Kayu Permaculture, kita punya kolam besar. Jadi saya nampung air hujan, kira-kira 3.500 liter. Kemudian limpasannya saya masukin ke dalam kolam besar banget gitu ya, kolam ikan nila. Di kolam ikan nila itu saya bikin lagi, kalau masih ada lampisan lagi, airnya masih, hujannya masih gede, saya ada sumur resapan 1 meter kali 1 meter, masuk ke dalam. Beberapa ustadz yang pernah berkunjung, ada Pak Kiai Haji Ma'mun Murad bilang gini, Ki, kalau Allah ridho,
sumur resapan kamu ini akan jadi sebuah mata air di satu titik. Coba pahalanya yang kamu pikirkan katanya. Berapa banyak ngasih minum orang banyak. Wah, itu saya merinding di situ. Hanya gara-gara saya sekedar iseng, bukan iseng sih, maksudnya secara teknik saya tidak ada pemahaman itu, saya bikin sumur kali satu untuk tampiasannya air hujan tadi. Nah, karena kolamnya di paling atas, saya kalau mau nyiram lahan saya terasiring gitu, berundak-undak. Kalau saya mau nyiram lahan kebun saya itu hanya dengan gravitasi. Saya hanya bikin buka keran, sprinkle nyalain atau dripping irrigation itu tetes ya, irigasi tetes itu nyala. Jadi saya kalau nyiram itu bisa sambil minum coklat, minum teh gitu, sambil ngeliatin aja, oh di sana masih belum basah, berarti ada masalah. Oh tinggal selangnya aja diratain gitu. Jadi energi tidak banyak digunakan gitu. Kalau orang-orang barat bilangnya lazy farmer. Kalau saya bilang jangan diterjemahkan harafiah gitu, tapi kalau buat saya smart farmer gitu, bukan lazy. Lazy itu nggak mau kerja gitu yang orang-orang gitu. Tapi kalau dia udah bikin instalasi air-air segala macam, jalan gitu ya, ya udah tinggal nongkrong dapat sayur gitu. Dan tadi bahkan sampai pemandangan yang terbaik pun harus diperhatikan. Kenapa? Karena nanti akan ada ide bahwa kalau kompak, guyup, bisa bikin sebuah kumpulan, entah itu koperasi, entah itu BUMDes, itu bisa bikin desa wisata. Jadi kebayang ada tamu yang Bapak Ibu kapasitas kamar buat tamunya berapa orang? Oh saya 1, oh saya 2, oh saya 5. Ini dikasih tamunya ya untuk nginep. Setelah dikurasi juga kan, dikurasi itu pokoknya ada standar khusus. Misalnya ini makanannya halal, sekarang wisata halal itu sedang digalakan ya sama pemerintah kita, karena wisatawan dari Arab Saudi itu alhamdulillahnya rezekinya kayaknya mereka banyak. Jadi contoh kalau di puncak Bogor itu mereka nginepnya itu bisa sampai 2 bulan, 3 bulan. Dia nyewa kamar penduduk. Minta sarapan pagi saja, kemudian makan siang, makan sore mereka ini sendiri, nyewa mobil keliling-keliling gitu. Itu sudah ada yang di Bogor. Kenapa enggak di kita? Kalau misalnya kita punya sebuah desa wisata yang sudah terkurasi gitu ya, bahwa kami desanya ini desa halal kok, istilahnya makanannya tercantum, kemudian ada syarat-syarat, misalnya kalau mau nginep itu harus ada buku nikah apa segala macam. Itu insya Allah bisa dipelajari gitu ya. Itu prinsip pertama. Jadi harus tadabbur alam, harus ditafakurin yang kita punya apa, sumber daya alam yang masuk ke kita apa, kira-kira bahaya nanti di mana, nanti gitu. Udah mulai dipikirkan, nanti jalan bagusnya gimana gitu, cara wisatanya gimana. Yang kedua adalah menangkap dan menyimpan energi, catch and store energi. Jadi contoh, menjemur itu kan salah satu energi dari Allah yang dikasih matahari gitu. Kita mau jemur apa gitu, bahkan jemur baju gitu kan. Nah ini kalau negara-negara lain itu kan nggak kayak kita ya, 365 hari. Setahun mereka ada 4 musim. Mereka harus cepet-cepet nih. Kalau lagi mau musim salju, musim dingin, mereka harus ngumpulin pakan buat sapi-sapi mereka. Jadi mereka ngejemur ininya gitu. Itu di kiri atas. Dan di kanan atas itu contoh penampungan hujan saya. Saya punya tangki, totalnya 3.500 liter ya, gitu. Beberapa tangki saya punya 3 toren, 1 drum biasa, yang saya memang tunjukkan bahwa saya nangkep air hujan gitu. Kemudian masih ada pipa-pipa yang masuk ke dalam kolam tadi. Terus yang bawahnya itu adalah sebuah teknik yang saya tadi bilang, menangkap energi matahari itu nggak usah pakai peralatan canggih mahal gitu, enggak. Ini pakai botol mineral, kasih air, airnya dikasih fosfor. Kalau susah cari fosfor pakai Biclean pemutih itu, pemutih baju itu. Ada fosfor di kandungannya, masukin, kocok. Satu bagian keluar terpapar sama matahari, satu bagian lagi ada di ruangan, yang di ruangan di bawah. Kalau di gambar ini ada seng ya, atapnya seng. Udah nyala itu kalau siang-siang, bahkan sore begitu matahari udah ada kan masih ada fosfor, kira-kira setengah jam, 1 jam itu masih berpendar dia. Jadi lumayan menghemat listrik. Kalau siang matiin listriknya bisa. Nanti kalau udah memang butuh, misalnya mendung, misalnya malam, ya silakan nyalakan.
Dan tadi ya, dan pojok paling kiri itu, paling kiri bawah itu adalah bahwa tanaman adalah bukti pemanfaatan energi matahari yang terbaik ciptaan Allah sebagai contoh. Memang berkebun, memang harus. Jadi beternak juga harus berkebun juga gitu, karena tadi harapan saya sih beternaknya bisa sustainable, bisa makanan punya sendiri, punya apa istilahnya, punya stok pakan sendiri, gitu. Nah, kemudian obtain the yield, mendapatkan hasil dari peternakan sapi perah apa sih? Apakah hanya susu? Enggak, enggak. Jadi ada susu dan segala turunannya ya. Nanti ibu-ibunya moga-moga nih dari Brawijaya ada materi-materi khusus nih, ngajarin bikin yogurt, kefir, bikin apa keju gitu. Moga-moga bisa diajarin yang harga jualnya Mbak lebih tinggi. Dan itu bisa memanfaatkan tadi, mohon maaf misalnya nggak keterima nih apa ada overstock atau apa gitu, ada masalah, ada apa, itu masih bisa dimanfaatkan untuk produk turunannya. Tapi saya mau cerita lagi bahwa tadi ya, saya di Pasuruan, di Bangil Pasuruan itu punya 75 ekor sapi. Dari 10 ekor sapinya itu karena sudah bangunannya sudah enak selonjor gitu, apa namanya, menurun ke bawah gitu ya, secara konturnya itu, saya tinggal bikin biogas. Jadi pagi-pagi itu si kotoran sapinya dimasukin, pluk, diputer-puter-puter 1:1 air, masukin ke biogasnya, tutup, udah seharian itu kami punya gas. Jadi nggak usah beli, jadi 13 kakak itu nggak usah beli gas melon lagi. Dari 2014 sampai sekarang. Itu dari 10 ekor sapi, bayangkan kalau yang dari 75 ekornya gitu. Nah, gimana nih Pak, kalau saya sapi cuma satu, sapi satu kayaknya sulit deh, karena minimal reaktor biogas minimal itu untuk sampahnya aja 5 kilo per hari. Untuk biar bisa keluar gasnya pantes gitu untuk masak, untuk apa. Syukur-syukur kalau misalnya satu, tapi dikumpulin jadi komunal. Apa komunal itu? Rame-rame gitu, kandang komunal, kandangnya disatukan gitu. Itu bisa lebih efektif lagi gitu. Penjagaannya lebih efektif, ngaritnya bisa efektif, bisa gantian, hasil kotoran sapinya jadi gasnya bisa lebih optimal gitu. Tapi sebetulnya bukan gasnya yang saya incer sebetulnya. Kalau Bapak Ibu pernah main ke Bandung, di Bandung itu ada Lembang, Lembang itu ada lagi daerah kecil namanya Cihideng. Cihideng itu sentranya tanaman hias, bahkan katanya ke se-Asia gitu, se-Asia Tenggara. Itu di sana vermicompost, jadi dari seletong sapi dikasih cacing, mau lumbricus, mau tiger, mau ANC, apapun itu. Setelah itu sisa cacingnya dipanen untuk jadi ke pabrik, yang si vermicomposnya, kompos yang dibuat dari cacingnya itu, di sana itu bisa sampai Rp1.500 per kilo. Dari kotoran coba, dari kotoran sapi. Jadi biogas masuk ke biogas, biogasnya dapat, si yang sudah kotoran sapi yang sudah tidak ada metannya kedorong keluar secara teknikal, secara tekanan, keluar jadi selari, selarinya buat pakan itu, buat pakan cacing itu. Nah, komposnya ini udah dapat apa namanya? Diayak kemudian dapat merek cepret gitu, Rp1.500 per kilo. Belum lagi ada pupuk organik cairnya. Pupuk organik cairnya juga sama lah, intinya bikin apa namanya, dicairkan gitu. Akhirnya dari kompos yang luar biasa banyaknya ini, yang lembutnya, yang bagus, yang grade A-nya di packing, dijual, yang gerundul-gerundulnya yang susah itu jadiin apa? Jadiin untuk kebun. Ada rumput lah. Nanti ada punya kebun sendiri, punya indigo vera, tanaman pagarnya, punya ya macam-macam lah gitu. Nah, saya cerita di sini obtain the yield, kok sampai ada bunga-bunga, ada lebah gitu ya. Kan nggak ada masalah. Peternakannya dibikin cantik dengan bunga-bunga yang mengundang lebah. Lebahnya juga, apalagi sekarang ada stingless bee, trigona, bisa disamakan gitu tempatnya. Di atas-atasnya itu bisa pakai lebah. Nggak ada masalah sebetulnya. Karena mereka tetap cari bunga gitu. Jadi madu dapat, susunya dapat, nanti bisa bikin keju, bikin apa gitu, segala macam dapat gitu ya. Nah, buat saya, obtain the yield saya itu ditambahin lagi. Saya itu bahagia banget kalau udah panen. Itu ternyata ada hormon endorfin yang bikin saya lebih sehat. Bapak Ibu semua, saya dikasih amanah sama Allah penyakit namanya lupus tadi. Darah saya encer dibanding sama orang. Ketika encer rembes di kepala, akhirnya saya mengalami stroke yang ke-10 kalinya.
Tapi sekarang saya udah normal lagi, saya bisa naik motor lagi, saya bisa ngomong nggak mencong-mencong lagi. 2017 Profesor Tamrin di Rumah Sakit Advent Bandung di Ciamplas itu juga udah menyatakan saya udah impoten, udah nggak bisa bekerja sebagai laki-laki. Sekarang saya punya bayi 2 tahun. Jadi saya recovery dengan permaculture ini saya belum 100% ya, tapi apa ya namanya, membaik lah. Stroke saya masih lemas, bagian kiri masih lemas, tapi naik motor saya udah bisa berkegiatan gitu. Memang masih relatif lebih gampang capek, tapi buat saya recovery ini udah luar biasa. Dan kemudian ini ada renewable resources, energi terbarukan. Ini yang paling kiri ada anak kecil lagi main air, itu di belakang rumah saya punya pompa Barsha. Pompa Barsha itu bisa mengubah energi kinetis menjadi energi apapun. Ini misalnya saya mau rubah jadi mikrohidro bisa, tapi kali ini saya bikin pompa air tenaga air. Jadi dengan air mengalir itu saya punya air bisa naik ke atas 45 meter vertikal. Panjang pipanya itu 75 meter. Saya nyampe ke air 1 inci. Itu tadi energi terbarukan yang paling atas itu biodigester ya, bikin gas. Kemudian yang paling bawahnya mikrohidro. Dan sebelah kanannya, paling kanan ada sapi lagi nengok, itu kincir angin di Belanda. Itu untuk narik air. Jadi energi terbarukan kayaknya sebuah teknologi yang sulit. Enggak, nenek moyang kita juga udah bisa bikin gitu, asal kita mau kreatif. Jadi tadi, nggak boleh berhenti belajar. Buat Bapak Ibu yang sudah punya ternak sapi, jangan berhenti belajar. Apa yang bisa kira-kira bermanfaat, lakukan. Nah ini selalu tidak mau puas dengan hasil hari ini. Jadi continuous improvement ya, selalu tambah baik. Jadi orang-orang yang beruntung itu katanya yang lebih baik dari kemarin katanya, kata ustadz-ustadz. Jadi belajar terus. Kalau kata Soekarno, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, masih ada di antara bintang jatuhnya. Jadi kita punya orang Indonesia di New Zealand namanya Abdul Jabbar. Moga-moga ada beberapa orang udah tahu. Beliau pindah di sana dan sekeluarga 4, waktu pertama masih 4, itu mereka sudah punya 5.000 ekor sapi di New Zealand. Nah ini produce no waste yang saya cerita tadi ya, biodigester, kemudian jadi cacing, vermikomposnya ini si tanahnya ini, itu 1.500 per kilo. Kalau cacingnya 40.000 per kilo. Dari kotoran saja gitu, dari kotoran saja, dan continuous. Cacing itu, beternak cacing itu maksudnya kita udah punya cacing ya udah selesai gitu, terus gitu dia beranak sendiri gitu, kita nggak usah ribet, kita masukin selarinya itu bekas dari biogasnya itu terus masukin gitu, dia akan berkembang biak di situ terus gitu. Ya maksudnya ternyata pendapatan kita itu bisa dari sana sini asal kita kreatif gitu. Ini contoh saja ya. Ini belakang rumah saya hanya dari bambu-bambu. Jadi design from patterns to detail. Jadi kita memang harus membuat desain. Jadi kita tuh pengen rumah kita itu enak ya. Jadi berkebun sih, tetap ada tanaman juga. Saya punya banyak macam-macam sayuran, punya apa. Tapi kalau tempatnya dibuat indah, dibuat enak, jadi edible garden kalau saya bilang ini. Edible garden ini maksudnya kalau karena saya butuh pemandangan yang enak, yang indah. Kalau saya mau berkebun biar semangat, kebunnya harus indah gini, harus cakep gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang beternak sekarang, yang belum punya area berkebunnya, tolong buat area-area yang saling menopang. Jadi ada ternak ditopang sama area rumput, ternak juga punya hasil biogas dan kompos yang menopang tanaman sayur untuk keluarga gitu. Dan hubungkan semua area itu seefektif mungkin. Gimana caranya, istilahnya kalaupun harus ngaritnya nggak susah gitu. Bapak Ibu semua, saya pernah di camp di sebuah perusahaan peternakan punya Pak Yudi Guntara di Malangbong Garut selama 5 hari. Di sana mereka itu punya peternakan sistemnya keren-keren. Jadi dia belajar ke New Zealand tadi,
pulang ke Indonesia dia punya teknik. Jadi contoh ini karena kebetulan saya di campnya waktu itu kambing ya. Satu orang karyawan itu bisa memelihara 100 ekor kambing. Loh, gimana caranya gitu ya? Pagi-pagi dia datang, habis subuh dia datang, buka pintu, dia punya pagar-pagar, dia masukin kambingnya, dia punya petak, 4 petak gitu. Kambing yang ini hari 1, 2, 3 masuknya ke petak nomor A, yang bagian A gitu. Itu masuk di petak itu sudah ada rumput. Ada rumput, di tengah-tengahnya ada air, mereka juga punya sprinkle pada saat siang atau sore biasanya sprinklenya nyala gitu ya, pas lagi nggak ada kambingnya. Rumput-rumputnya lengkap. Kemudian pagar-pagarnya, itu pagar-pagar legum-leguman kayak indigo vera, kelor, kalau di saya ada gamal, kalau di Bandung ada tanaman namanya cakbreng gitu. Jadi tugasnya si peternak ini motongin. Jadi biar jatuh. Ada kaliandra apa segala macam jatuh. Nah, si kambingnya itu makan rumput juga makan legum-leguman ini. Pokoknya pilihan mereka terserah. Kemudian dia balik ke kandang, dia itu betul-betulin kerannya, ada apa pintu-pintu yang somplek, yang apa pokoknya ada sekat-sekatnya dia hanya betul-betulin. Kemudian dia kasih konsentratnya tadi dari indigo vera yang dipanen gitu, rumput dicacah, masukin pencacah, kemudian bikin silase, dibikin fermentasi. Ini ada lebih jelasnya nanti buat Bu Arta mungkin yang bisa jelasin. Tapi konsentrat ini dari silase dari konsentrat ini mereka tinggal masukin, beresin lagi, turun ke bawah, itu nyapu ininya, Bapak Ibu, nyapu kotoran kambingnya. Kotoran kambing disapu, masukin ke dalam karung-karung, itu mobil-mobil yang mau beli udah datang. Biasanya dari tanaman-tanaman itu tadi yang saya cerita, Cihideng, tanaman-tanaman hias tadi, mereka beli. Itu sekarung bisa sampai 8.000, 10.000 gitu. Bahkan terakhir itu dengar-dengar kalau udah sampai ke Cihidengnya, udah sampai ke sentranya itu 15.000 per karung. Kotoran kambing loh, fresh loh, belum difermentasi, belum apa. Itu berarti uang hariannya udah ada kan gitu. Uang hariannya udah ada. Nah, jam 10, jam 11 itu si kambingnya udah kekenyangan itu. Disiapin lagi pagarnya itu, suruh masuk. Masuk, tutup, si bapak ini, bukan bapak sih, masih muda-muda, umur 23, 25 itu, anak-anak itu. Peternak-peternak ini jam 11 sudah bisa nongkrong di masjid. Indah, nggak usah capek, nggak usah capek kerja, nggak usah ngarit gitu, nggak usah ya ngarit ya bahasa di sana sama ya, nggak usah ngarit tapi pendapatannya lumayan. Nah, karena 100 ekor kambing, penambahan bobotnya juga lumayan. Selama 3 bulan, jadi beli pedetan, beli anak kambing, nanti dijualnya udah kambing dewasa. Itu selama 3 bulan terakhir saya cerita di sana, ngobrol dapat cerita, itu pendapatan mereka rata-rata 60 sampai 70 juta selama 3 bulan. Dibagi 3 deh Bapak Ibu. Ya dengan misalnya kita males lah bikin silase, bikin konsentratnya, belilah katakanlah. Tapi mereka per bulan rata-rata punya 20 juta. Peternak masih muda, tinggal di kampung, hasil tapi 20 juta. Lumayan gitu. Jadi nanti buat teman-teman yang di sosial ekonomi pertanian juga bisa istilahnya menjawab tantangan kenapa anak-anak muda pada nggak mau berternak atau bertani lagi sih? Karena tadi teknologinya jadul. Mohon maaf ya bahasanya kalau kasar. Teknologinya modern dong gitu dengan ini permaculture sekarang udah tahu. Wah kata si Kang Luki nih harus pagernya itu harus efektif nih, harus pakai tanaman yang saya butuhin, tanaman buat ternak saya apa? Anu ya silakan ditanam. Gitu. Jadi beberapa teman juga tadi ya tadi kan ada yang nakal gitu ya, ternak ayam tapi dikasih chemical pewarna. Padahal harusnya pakai apa? Pakai kunyit, pakai temulawak itu untuk nafsu makan, kunyit sama jahe itu untuk kesehatan biar badannya enak gitu ya. Itu tanam aja sendiri. Kan gampang ya nanam. Insya Allah selama Anda di Indonesia ini punya matahari yang cocok banget gitu, itu tinggal matek-matek insya Allah jadi kunyit sama itunya, sama rimpang-rimpangan itu. Dan itu nggak perlu tanaman nggak perlu lahan lebar, maksudnya dia bisa di teduhan gitu loh, di bawah pohon apa itu bisa gitu. Nah kemudian prinsip berikutnya adalah integrated rather than segregate. Jadi berintegrasi, bergabung yuk, gotong royong yuk, rame-rame yuk gitu.
Yuk kerja sama yuk. Kalau kerja sama itu jauh lebih enak, lebih gampang, hasil lebih banyak gitu. Sama integrated dan segregated ini juga ke alam, ke tanaman, ke apapun gitu. Saya tadi di awal cerita ya, kalau bahasa Sanskerta itu ada polo gumantung, ada pohon buah. Misalnya kita punya di antara sela-sela kandang sapi biar untuk neduhin biar untuk neduhin kandang sapi, kan sapi itu butuh temperatur yang relatif dingin ya agar hasil susunya bagus ya. Kita bisa mengatur iklim mikro ya dengan menanam banyak tanaman. Nah, salah satu tanaman pelindungnya misalnya duren misal gitu ya, misalnya duren. Di batangnya durian ini ada polo kesimpar, tanaman-tanaman yang merambat. Saya tadi ngasih contohnya merica atau vanili. Merica sekilo berapa? 350.000. Hasil pohon mericanya ini setahun bisa 2 kali. Terus misalnya sekali panen 5-10 kilo. Anggap aja 10 biar gampang. 350.000 kali 10, 3,5 juta sekali panen, 2 kali. 7 juta hanya dari polo kesimparnya. Belum dari duriannya ini. Belum lagi hasilnya tadi bangunan-bangunan ternak sapinya jadi lebih teduh, lebih adem gitu ya. Hasil susunya lebih tinggi. Itu digabungkan gitu, multifungsi gitu. Multifungsi. Pohonnya atau polo kesimparnya itu nanti dipupuk pakai kompos dari sapinya sendiri. Nyambung semua, multifungsi gitu. Ini bukan rumah saya, pengen punya rumah saya. Jadi use small, slow solution. Jangan keburu-buru. Orang mau bikin rumah kayak gini juga, kebun kayak gini juga dia nggak langsung besoknya jadi gitu, nggak mungkin gitu. Ini pelan-pelan, step by step. Kalau Agim bilang mulai dari kecil, mulai dari sekarang. Ini Agim karena istilahnya alhamdulillah saya juga ngurusin Eko Pesantren, Mbak, punya Agim ini gitu. Jadi mulai dari yang kecil, mulai dari yang sekarang gitu. Jadi pelan-pelan, tapi karena sudah punya konsep di otak, jadi nanti berikutnya ini ada tahapan gitu ya, ada tahapan apa yang dikerjakan. Ini mohon maaf saya kecepatan nggak, Mbak Jaisi? Enggak, Pak. Moga-moga Tidak. enggak ya. Jadi ini kemudian prinsip yang berikutnya adalah gunakan dan hargai keanekaragaman. Bapak Ibu semua, ada berita sedih ketika kita sudah mulai melakukan kapitalisme dalam pertanian atau peternakan. Jadi kalau kami di Jawa Barat itu misalnya ada petani punya lahan 1 hektar, itu selada semua 1 hektar. Maka hamanya akan cepet banget kena. Nah kalau di kebun saya ada selada sedikit, ada kangkung sedikit, ada bayam sedikit, ada apa gitu. Nanti kalau bayamnya terserang hama, bayam yang di guludan sini nggak terserang. Jadi kita punya bukan teknologi alam, tapi alamnya mengaturnya kayak gitu. Nah, sebetulnya hama itu apa sih? Hama itu sebetulnya sama Allah diciptakan itu kita udah dalam sebuah ekosistem yang tepat, yang sempurna, yang beneran gitu loh. Jadi ini contoh ya, ada sebuah desa, sebetulnya yang viral kemarin, rame-rame kemarin itu di Australia, tiba-tiba peternakan-peternakan diserang sama tikus. Jadi tikus ini makanin stok makanan gandumnya apanya untuk yang biasa untuk pakan ternak itu dimakanin sama tikus. Kenapa? Karena ular habis, burung hantu habis, elangnya habis. Nah sebetulnya kalau siklusnya kita jaga dengan baik, sebetulnya sama Allah itu kita udah disiapkan lingkungan yang benar-benar hebat. Nah, untuk contoh sebuah desa yang ribuan tahun permaculture itu adalah Cipta Gelar. Waktu saya ke sana, mereka itu hanya panen sawah itu, panen padinya itu hanya setahun sekali. Tetapi orang paling miskin di desa itu punya stok beras untuk 6 tahun. Namanya Desa Cipta Gelar. Itu daerah Sukabumi ke selatan lagi, ke arah ke pantai. Boleh cari tahu di sana. Moga-moga ada yang bisa sempat berkunjung ke sana. Itu keren banget. Nah, mereka itu punya tradisi untuk kalau udah panen itu mereka menggoyang-goyangkan padinya. Pakai digendong itu udakannya itu digoyang-goyang. Buat apa? Itu buat merontokkan bulir-bulir padi yang nyangkutnya nggak sempurna. Itu buat apa? Itu ternyata sembahan mereka untuk burung, untuk tikus, untuk binatang-binatang. Udah pokoknya makan di sini aja, jangan nyerang gudang saya. Kalau di sana leuit ya panggilnya.
gudang saya jangan diserang. Indah banget gitu. Mereka menghargai bumi, tapi hasilnya apa? Gudang mereka nggak diserang gitu. Terus mereka ada larangan, nggak boleh nembak burung, nggak boleh makan, pokoknya akhirnya lingkungannya terjaga tadi, petaninya juga terjaga. Ini menghargai gunakan semua pojok-pojok dan hargai marginal itu batas lah gitu, batas. Jadi jangan pernah berpikir wah ini karena batas sudah cuekin aja. Ini salah satu sudut pagar rumah saya itu pakai kedondong laut. Kedondong laut ini enak dipecel atau diurap. Kemudian fungsinya juga untuk diuretik, untuk mencegah batu ginjal fungsinya ya gitu. Jadi untuk katanya sih buat obat diabetes saya belum tahu tapi itunya. Tapi jadi enak, bermanfaat. Herbal-herbal Indonesia itu enak-enak dan bermanfaat. Dan saya bikin pagar. Dan karena tadi saya istilahnya kreativitas lah, kita butuh kreativitas. Saya bikin dianyam gitu ya, dianyam. Ya lumayan lah, lumayan menarik juga gitu istilahnya, nggak ini banget gitu, nggak pagar bambu doang gitu ya. Ada anyaman ini alhamdulillah, jadi rada-rada cakep lah gitu pagernya. Jadi intinya semua bagian lahan harus dimanfaatkan. Jadi contoh nih lahan antara kolam dengan kandang. Jadi biasanya punya karakter kan lembab, banyak air. Itu tanaman apa yang kira-kira cocok? Misalnya pisang. Jadi nanti pisangnya dapat, gedebok pisangnya buat stok pakan rumenansia juga bisa gitu ya. Kemudian jadi multifungsi kayak gitu. Nah ini tadi kan zaman pandemi gini katanya banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Harus kreatif kalau di permaculture. Harus kreatif dan tanggap akan perubahan. Ini sebuah desa yang sudah permaculture di Selandia Baru. Dia punya kebun, punya rumah dan menerima kunjungan wisata. Tapi ada ininya gitu, ada kumpulannya, ada koperasinya gitu. Nah, koperasinya ini yang mengatur. Jadwal hari ini Bapak Anu, jadwal hari ini Bapak Anu, jadwal hari ini tamunya Bapak Anu. Nanti ada yang bagian turnya, tour guide-nya, penyuluhnya gitu, ngajarinnya ada bagiannya gitu. Kalau di bawah itu nggak terlalu kelihatan, maaf, itu tim kami, Kang Ewon itu bawa pupuk organik yang punya hasil kami dari Rumah Kayu Permaculture. Ya, kita kayaknya nanti bisa dilanjut ke diskusi ya, Mbak ya, selanjutnya ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah-salah terucap. Baik, terima kasih Pak Luki. Alhamdulillah, Masya Allah ya, sangat luar biasa sekali pemaparan Pak Luki pada pagi ini. Saking luar biasanya Pak, ini banyak sekali pertanyaan yang muncul di kolom. Alhamdulillah, saya belum bisa lihat, nanti saya lihat. Ini yang pertama kali ada pertanyaan dari Pak Basori, dari petani Pasuruan, Jatim, Pak. Ini pertanyaannya adalah, jika mau memberikan minum ternak berupa air hujan atau menyiram tanaman dengan air hujan, apakah perlu perlakuan terlebih dahulu untuk air hujannya? Karena air hujan ini kan juga mengandung alkali ya, Pak ya. Nah, ini apakah perlu proses dulu untuk memfiltrasi air hujan atau bisa langsung diberikan atau seperti apa? Oke, saya langsung jawab ya, Mbak ya. Ya. Jadi air hujan itu, Mbak, itu 5 menit sampai 10 menit di awal. Sebetulnya 5 menit awal. 5 menit awal air hujan itu akan ya karena ada polutan naik hasil dari kendaraan bermotor atau dari pabrik itu naik. Nah, begitu kena air hujan ikut jatuh. Nah, itu kira-kira 5 menit lah. Ya, di antara 2 sampai 5 menit awal. Jadi itu aja yang dibuang. Itu aja yang dibuang, berikutnya bahkan sudah bisa diminum. Oke. Baik Pak, ini masih dengan Pak Basori. Jadi apabila kita bertempat tinggal di daerah kering tandus, otomatis akan kekurangan air. Pertanyaan saya, selain menampung air hujan, apakah ada teknologi untuk menangkap air dari embun atau kabut? Banyak banget, Mas. Alhamdulillah. Jadi gini, contoh ya,
tadi kan ada prinsip pertama bahwa kita itu harus tafakur atau tadabur alam kalau orang ini bilangnya. Jadi harus mengamati alam. Oh ada kabut nih. Nah, kalau kabut itu kemudian kita, kalau saya dulu waktu di rumah bikin pakai insect net. Insect net itu jaring lah, pakai jaring yang saya kasih double. Maksudnya apa? Kabut yang lewat ke sana itu akan tertangkap, nempel di situ. Nempel kemudian jatuh, tertampung. Itu lumayan kok, banyak banget, banyak. Dan itu airnya benar-benar wah luar biasa. Airnya ini banget, airnya sehat banget, bisa diminum banget dah itu. Saya pakai pH meter sama itu keren. Ininya netral, ininya bagus lah gitu. Jadi untuk kabut ada, sebetulnya banyak ya. Sebetulnya tadi ya, saya berharap kalau di daerah kering salah satunya adalah dengan teknologi menangkap air hujan. Jadi ketika hujan dibikin swale namanya. Swale itu saya nggak ada fotonya, tapi gini, kebayang nggak teknologi pertanian di Bali? Itu kan ada sawah ya, sawah itu ada terasiring. Kenapa nggak longsor? Karena memang mereka itu apa ya, dari sawah yang paling atas ngalir ke bawah, ngalir ke bawah. Jadi mereka teknologi mengatur airnya. Longsor itu terjadi karena aliran airnya tidak terkendali. Nah, setelah ada swale itu kebayang ada padang rumput, kayak saya ada proyek di, belum sih, tapi ada proyek di Sumba. Di sana ada Romo yang setelah bencana dia cerita masyarakat di sana kesulitan karena memang lahan pertaniannya hancur. Itu saya menyarankan bikin swale. Swale itu bendungan-bendungan kecil. Jadi ketika hujan air hujannya ketangkap. Pada saat musim hujan itu juga nanam pohon. Nanam pohon-pohon yang kira-kira semua pohon akhirnya akan menangkap air hujan, tapi yang apa istilahnya yang benar-benar bisa menyimpan air hujan dulu, misalnya pisang, misalnya ya banyak lah, banyak gitu. Nah itu bikin swale, jadi air hujan itu dimanfaatkan secara optimal. Tadi ya banyak orang mengeluh, musim kering, musim kemarau, tapi kok nggak ada penampung air hujan. Nah itu contoh lah gitu. Jadi saya berharap kalau ini sudah global, makin banyak orang menangkap hujan, makin orang banyak yang memasukkan lagi ke bumi, itu makin kandungan airnya itu makin tinggi gitu loh, Mbak, maksud saya gitu. Ya, moga-moga kejawab ya. Baik, terima kasih, Pak. Ini saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya. Ada 3 pertanyaan dari Bu Anika. Beliau menyatakan, menarik sekali Pak Luki, paparannya sangat menginspirasi. Mohon izin bertanya dan clarify. Yang pertama, pertanyaan pertama dulu. Konsep permaculture apakah sama dengan konsep organic agriculture dan kombinasi zero waste? Itu dulu, Pak. Kalau organik, kebetulan saya punya Lucky Farm organik. Jadi gini, kalau mau organik itu kita beli pupuk organik, kita beli pestisida organik, bikin greenhouse, sudah kita bertani organik. Kalau permaculture itu lebih kompleksnya gini, karena kita diharapkan pada suatu titik pupuk bisa buat sendiri, pupuk padat, pupuk cair bisa buat sendiri, pengendalian hama terpadu bisa buat. Pengendalian hama terpadu itu contohnya gini, saya punya area atraktan namanya. Atraktan itu area bunga. Jadi depan rumah saya tanamin bunga gitu. Selain cantik, memanggil atraktan itu menarik maksudnya. Atraktan itu menarik lebah dan menarik hama. Jadi kupu-kupu dan uletnya pasti ya, itu akan banyak kan di situ. Jadi nggak main ke kebun saya gitu. Ada sih yang ke kebun saya ada, tapi maksudnya relatif lebih sedikit gitu. Yang akhirnya si kupu-kupunya banyaknya di area bunga itu. Nah, di situ secara otomatis nanti akan ada predatornya. Ada katak lah, ada laba-laba, ada apa segala macam yang secara siklus mereka akan saling menjaga lah gitu. Maksudnya jadi kita bukan membasmi, tapi kita mengendalikan hama. Intinya kayak gitu. Nah, jadi organik bagian kayaknya. Organik itu bagian dari permaculture yang sudah selesai. Karena gini, kan tadi ada syarat kita tuh nggak boleh keburu-buru, nggak boleh gerusa-gerusu. Jadi pelan-pelan. Yang sekarang masih pakai chemical nggak apa-apa jalankan, tapi pelan-pelan sedikit-sedikit. Udah ada komposnya, udah ada ininya. Bahkan kalau kami itu mosa itu ibaratnya itu atap rumah ya. Mosa itu kita udah organik, itu kita pakai batok-batok kelapa, Mbak. Jadi kalau saya punya bedengan buat asparagusnya udah pakai biochar dan kompos saya aduk ya untuk jadi media tanam. Kemudian atasnya saya tutupin pakai batok-batok kelapa dawagan itu loh, Mbak, sampahnya itu.
Jadi ketika nyiram, airnya tuh kelembabannya lama. Jadi kalau orang lain nyiram kayaknya harus tiap sore gitu. Kalau saya seminggu 2 kali gitu kalau pas lagi kemarau tinggi-tingginya gitu. Tekniknya banyak sebetulnya kalau ke sana. Moga-moga kejawab ya. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, masih dari Bu Aneka, yaitu bagaimana menerapkan permaculture di perkotaan yang sangat limit lahan, khususnya untuk skala RT. Gimana, Pak? Wah, saya punya teman namanya Pak Lius, orang Tionghoa. Beliau itu bikin permaculture-nya di lantai 3 rukonya. Jadi dia maaf saya sambil makan permen batuk-batuk. Jadi dia pertama adalah dia memisah sampah rumah tangga. Kemudian sampah-sampahnya ini dia olah, ada yang jadi vermicompost, ada yang jadi maggot, BSF, ada pokoknya jadi sesuatu yang berguna di atasnya. Bahkan sekarang itu dia levelnya udah kekurangan sampah. Jadi dia beli ember-ember bekas es krim yang ada tutupnya, cuman kalau di Bandung 20 ribuan gitu. Dia bagiin ke tetangganya. Nanti tiap hari akan saya ambil katanya sampah organiknya asal terpisah gitu. Diambilin sampah organiknya, dipakai ke tempat dia. Akhirnya dia punya kompos, dia punya cacing, dia cacingnya untuk makan ikan ya, ikan gabus, ikan lele. Dia punya maggot gitu. Nah itu udah mulai siklusnya udah mulai berputar nih Mbak. Jadi tanaman sayurnya ada, buat pakan ikannya ada gitu. Sudah mulai berputar gitu Mbak. Baik, Pak. Jadi masih banyak cara ya, Pak, ya, untuk membuat permaculture ini. Baik, Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, untuk menerapkan permaculture, apakah lahan harus dikonservasi dan ditreatment dulu agar bebas dari residu pestisida? Itu kalau ngobrolin organik. Saya asesor soalnya, asesor pertanian organik. Kalau ngomong organik, ya konversi lahan selama 2 tahun. Kalau permaculture enggak. Selama 2 tahun itu tetap harus menghasilkan. Tetap jalankan. Jadi jangan melakukan sesuatu yang langsung kaget gitu. Biasanya pakai pupuk kimia, terus tiba-tiba berhenti, nggak boleh. Tapi mulai ada pengurangan gitu. Mulai ada apa ya, substitusi, mulai ada penggantian. Jadi udah mulai bikin kompos, kalau lagi sanitasi lahan, si rumput-rumput apa itunya dikomposkan gitu. Moga-moga di sini udah ada yang penggiat ekoenzim ya. Ekoenzim juga dari sampah, buah-buahan bikin mol lah, bikin mikroorganisme lokal dari buah. Itu baunya harum. Untuk petani, untuk peternak itu dianjurkan banget punya itu. Moga-moga nanti kapan Mbak bikin satu sesi ekoenzim juga Mbak gitu. Itu disemprotkan itu bau hilang, insektif. Bahkan kami udah pakai itu untuk sanitasi ini Mbak, anti Covid di Kodam 3 Siliwangi dan di Citarum. Kita juga ada program di sana. Tempat-tempat wisata, kalau teman-teman pergi ke Lembang, di sana ada kayak The Great Asia Afrika, ada floating market, itu udah pakai ekoenzim. Jadi mereka tuh pakai, bahkan udah bikin ratusan drum, mereka pakai blower yang ada semprotan airnya itu, nah itu ekoenzim diencerkan. Itu memang pengamatan, istilahnya COVID itu karyawan mereka, tukang tukang parkir, kok jarang yang kena ya gitu maksudnya. Sementara yang tempat-tempat yang lainnya yang kan di Lembang banyak banget tempat wisata itu pada kena gitu. Ini kok enggak gitu. Jadi disinfektan alami dari sampah itu namanya ekoenzim. Moga-moga nanti berkenan bikin lagi, Mbak. Moga-moga kejawab. Baik, Pak, terima kasih. Sangat mengedukasi sekali, Pak. Mungkin itu juga salah satu cara untuk pemulihan pariwisata juga loh, Pak. Iya, setuju. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Siti Azizah. Jadi Pak Luki, kaidah atau prinsip permaculture apa yang paling unik dan membedakan dengan konsep-konsep sustainability atau zero waste? Yang paling unik ini karena tadi harus berintegrasi, harus saling menguntungkan atau makin banyak multifungsi. Jadi contoh ya, kalau zero waste sendiri kan kita istilahnya kurangi, pilah, manfaatkan gitu ya. Nah, tapi kalau di permaculture, nanti kalau sudah berpermaculture, kayaknya bahkan kita akan minta sampah, Mbak. Kita nggak punya, saya udah nggak punya sampah, di rumah saya udah nggak punya sampah.
Sementara saya harus ada vermicompost yang cacing yang saya harus kasih makan, maggot yang saya harus kasih makan, harus ada bikin ekoenzim. Jadi saya sampai ini saya udah janjian ini akan minta sampah kulit pisang sama kulit nanas ada sebuah perusahaan. Jadi saya sampai main-mainnya gitu. Kemarin ada teman punya ngebotolin lemon nila namanya dari lemon dibikin jus gitu. Saya datang, saya mau minta sampahnya, wah seneng banget mereka. Mereka senang banget. Jadi kalau zero waste, ya udah dari rumah kita kayaknya atau komplek kita udah bersih ya, bersih sampah udah selesai targetnya. Kalau permaculture nanti minta sampah. Sampah organik ke sini, sampah organik ke sini. Kami udah kehabisan sampah, Pak. Itu saking dahsyatnya nih proyek-proyek ini. Moga-moga kejawab, Pak. Baik, Pak. Keren ya, Pak, proyeknya. Jadi ini ada satu lagi pertanyaan dari Bu Siti Aziza, apakah konsep permaculture ini bisa dilakukan bersamaan dengan konsep teknologi informasi? Wah, harusnya gitu ya, harusnya malah itu harusnya. Jadi gini Mbak, saya itu jujur kami ya para permaculturist itu sebetulnya kan punya keterbatasan juga. Saya juga dulunya di semikonduktor 13 tahun, tapi saya bagian produksi, bagian bikinnya. Saya nggak bisa program, nggak ngerti lah bikin. Bahkan gadget itu kalau ini nyalain Indovision aja saya nelpon ke Bandung nanyain istri saya. Tapi intinya kayak gitu. Sebetulnya selama teknologi informasinya tercapai, contoh nih, banyak udah teknologi sekarang yang salah satunya Duitin kalau nggak salah. Itu tentang zero waste. Jadi masyarakat diajak untuk memilah sampah, kemudian ketika sampahnya sudah dengan berat tertentu atau berapa botol aqua misalnya atau botol mineral udah berapa gitu, mereka bisa telepon, bisa pakai aplikasi Duitin ini, kemudian ada petugas yang ngambil. Jadi kebayang kan ada daily istilahnya dari sampah itu ada pendapatan bulanan yang nanti setelah Idul Adha dicairkan seminggu sebelum Idul Adha biasanya dicairkan itu bukan cuma kambing Mbak, kadang-kadang kambing sama persiapan buat Idul Adanya kebeli Mbak, kebayar uang kaget itu katakannya. Jadi bisa banget teknologi IT itu harusnya bisa banget. Salah satu contoh yang lain adalah kalau saya di Magelang, kebun saya yang di Bandung, kita pakai CCTV, Pak. Pakai CCTV itu dilihat, oh kok belum mulai ngebibitin selada ya gitu, kok belum ini ya, karena saya permafarm, Mbak. Permafarm itu permaculture bukan cuma rumahan, tapi kami sekarang udah ke produksi gitu. Jadi kita udah punya target. Jadi kalau ini kenapa telah saya tinggal telepon ke tim saya yang di Bandung, ada masalah apa ya kok selada saya lihat belum dibibitkan gitu. Itu dengan teknologi, dengan CCTV saja, ada jadwal saya, sederhana, teknologi sederhana pakai Excel, terus di sana harusnya tanggal sekian, nanam, kenapa? Karena saya takut nanti 35 hari lagi saya nggak punya selada gitu kan. Saya tinggal telepon, kenapa ada masalah? Ini Pak, masalahnya ada nah, gitu. Itu teknologi kepake banget, Mbak. Moga-moga jawabnya. Baik, Pak, siap. Ini saking menariknya ada statement, mungkin ini statement ya dari Budia Lestari, yaitu untuk mencegah hama dan penyakit tanaman, berkenan Pak Luki untuk membagi ilmu tentang pembuatan pestisida dan herbisida organik. Wah, boleh. Jadi gini, hama itu kan istilahnya manusia ya sebetulnya. Allah itu sebetulnya tidak menciptakan, ini ada hama, ini ada yang berguna, nggak ada. Allah itu menciptakan semua makhluknya itu ada fungsinya, ada manfaatnya. Kenapa gulma nih? Gulma itu sebetulnya hanya karena kita belum teliti aja, itu kandungannya isinya apa. Kemarin ada beberapa teman yang minta jenis tanaman di saya kan banyak, ada kayak kiurat apa segala macam, ada yang buat tetes mata itu buat yang warna putih-putih itu, karena dia ternyata kataraknya sembuh katanya pakai kitolot namanya. Kitolot itu di saya istilahnya banyak gitu, banyak gitu, secara alami tumbuh, saya nggak pernah nanam. Nah itu kalau beberapa orang bilang, kok kebun kamu banyak gulmanya ya? Saya bilang nggak gulma juga, karena banyak orang yang pesen, saya bilang gitu. Nah intinya kayak gitu. Yang pertama jadi konsep dasar tadi. Jadi hama tadi, kenapa banyak hama? Kenapa banyak tikus? Burung hantunya hilang atau apa? Nah kejadian di Padang, pemerintah Kota Padang tahun udah lama lah, 2015-2016 itu pernah bikin project. Sekarang katanya setiap ada pengurusan KTP harus ngumpulin
buntutnya tikus itu 5 biji. Kalau buat nikahan harus ngumpulin 45 ekor buntut tikus. Kenapa? Karena waktu itu petani-petani di sana diserang sama tikus-tikus. Hasilnya diburu kan tikus untuk ada proyek. Jadi sampai ada uang, ada berbayar gitu. Nah, suatu saat tikusnya dirasakan habis, yang muncul apa, Mbak? Wereng, Mbak. Hama yang lain. Jadi apa ya? Kalau kita paham konsep apa ya tadi ya siklus ekosistem yang benar, kita nggak boleh membantai satu makhluk gitu, nggak boleh. Itu pasti ada maksudnya. Contoh nih, aphids apa pokoknya ada hama yang kecil-kecil itu yang di bawahnya cabai atau apa, biasanya aphids gitu ya. Itu biasanya dibawa sama semut. Semut itu ngambil perutnya aphids itu ngambil madunya. Itu bisa ada di situ, pasti ada sesuatu yang salah gitu. Kalau kami orang permaculture-nya lihat ada tidak keseimbangan alam di situ yang terjadi. Contohnya lagi kepik battle bugs yang ininya VW Kombi itu apa sih, kepik ya namanya ya kok biasanya ini. Nah kepik itu juga makanin itu, makanin si aphids itu. Jadi daripada misal beli pestisida, kenapa kita nggak ternakin aja aphids? Kenapa kita nggak ternakin aja belalang sembah itu, mantis itu? Kalau saya jujur di saya belalang sembah itu wah, saya lagi berusaha untuk ternakin, saya belum bisa ya, saya lagi belajar. Tapi maksudnya wah ada belalang sembah, dan belalang sembah saya alhamdulillah Mbak, karena tempat kami natural, kita pernah dijadikan ajang lomba makro, foto makro. Jadi serangga-serangga itu difotoin pakai lensa-lensa itu, pakai kamera-kamera itu, dan ketemu belalang sembah yang bentuknya seperti anggrek. Itu saking bervariasinya gitu. Jadi saya cerita konsep dasarnya dulu. Nah, ketika sudah moga-moga terpahami bahwa hama itu sebenarnya nggak ada. Hama itu sebenarnya nggak ada. Kita aja kurang sedekah gitu. Kalau contoh ya hama pencurian nih, ada sebuah komplek ini di sebuah pesantren. Pesantrennya gede banget, luas banget. Itu petaninya pengurus pesantrennya ngomong, "Pak, kalau saya mau curhat nih, saya nanam pisang tanduk ini selalu hilang," katanya. "Pisang tanduknya hilang, Pak?" "Iya." "Itu kan banyak anaknya." CSA, Pak. Warga-warga sekitar kumpulin, Pak. Kasih masing-masing satu bonggol, tanamin semua. Kenapa hilang? Karena cuma satu pohon. Bayangkan ada ribuan pohon pisang di sini. Nggak akan hilang. Saya bilang gitu. Kenyangan semua. Prinsipnya kayak gitu. Jadi sama. Tanaman itu kenapa nyerang? Karena tadi 1 hektar selada semua. Dia ada missing. Aduh, saya tuh pengennya sebetulnya makan gulma gitu ya. Tapi adanya selada, ya udah makan selada deh gitu. Sama tadi pencuri tadi, maaf ya. Saya lapar nih. Adanya pisang itu ya saya ambil pisang itu. Tapi bayangkan kalau komplek itu semua areanya tanamin pohon pisang gitu ya. Sampai kenyang-kenyang. Nah, saya bikin komplek perumahan permaculture juga di Geger Kalong, di Parahyangan Rumah Villa. Saya bukan anti cemara, saya bukan anti palem, tapi sampai saat ini saya belum bisa numis daun cemara gitu. Saya bilang gitu. Jadi saya, Pak RT, Pak RW, tanam pohon buah, kita tanamin pohon buah. 2010 itu. Sekarang Mbak, tugasnya orang-orang di komplek perumahan itu ada OB-nya ya, bagian sapu-sapunya. Salah satu tugasnya selain nyapu, bikin kompos, itu metikin buah-buah, ditawarin ke warga, warganya udah fed up, udah kekenyangan, itu dikasih ke security tugasnya membagiin ke warga sekitar. Saking berlebihnya gitu. Nah ini konsep hama nih, konsep hama. Kenapa hama? Karena nanamnya cuma sedikit, coba nanamnya banyak gitu. Jadi, nah tapi bisa. Kalau saya punya atraktan tadi untuk narik hama, hamanya main ke sana. Saya juga punya repelen. Repelen itu tanaman-tanaman pendamping, companion plant. Kayak pandan, kayak sirih, kayak sereh dapur, sereh wangi, ada rosemary, pokoknya biasanya bau-bau menyengat. Ada kenikir, ada ya banyak lah untuk repelen gitu, untuk di tanaman pendamping. Jadi si hama itu kehalang sama rosemary itu, nggak jadilah, udah ke atraktan aja gitu. Itu ada. Nah untuk pestisida, saya punya, jadi pestisida itu kalau saya nggak ada filenya, beda file. Jadi pestisida itu kalau saya bikinnya tadi pakai ekoenzim. Ekoenzim itu
prinsipnya gini, probiotik itu tidak bisa bersama-sama dengan patogen. Probiotik itu bakteri baik, itu tidak hidup rukun dengan patogen. Mereka terpisah gitu. Nah, probiotiknya ini dari ekoenzim. Itu untuk kalau ada virus, kalau ada penyakit apa segala macam. Nah, ini juga untuk fermentasi tanaman-tanaman yang baunya bau menyengat, ada minyak asirinya. Contohnya sereh wangi, contohnya sereh dapur. Kemudian ada baunya yang nggak enak buat hama, rasa yang tidak tadi bau ya, baunya dari sereh wangi. Kemudian yang rasanya nggak enak buat mereka itu dari cabai, dari jahe, dari beratawali gitu. Terserah pokoknya jahe rasanya nggak enak. Kemudian saya pakai perekatnya itu pakai lerak atau kalau saya lagi nggak ada lerak, saya nggak punya pohonnya lerak, saya pakai daun kembang sepatu atau pakai lidah buaya. Itu saya blender, fermentasi semalam, besoknya disemprot ringan gitu, disemprot diencerkan gitu. Sebetulnya banyak. Ini bisa satu kelas lagi Mbak. Jadi kalau mau pengendalian hama terpadu ini bisa satu kelas lagi. Ya Pak, saking kerennya ini permasalahan yang diinisiasi oleh Bapak ini. Nah, ini Pak, ada statement ini malahan dari Ketua RG kita, yaitu CLS RG, Ibu Dr. Siti Aziza. Pak Luki, kebetulan riset grup kami banyak mengelola kegiatan yang bertemakan lingkungan. Kompos ANC di Malang, bebek organik di Blitar, integrated farming, jamur domba, pengolahan kotoran sapi Taman Nasional Baluran, dan sebagainya. Dan satu lagi, pembuatan UMKM telur asin asap yang tadi saya ceritakan kepada Pak Luki yang kita mengirimkan mesin pengasapan untuk telur asin itu dengan konsep permaculture. Harapan kami bisa melakukan kerjasama dengan RKP Bandung sehingga kami ada yang bisa membimbing gitu Pak. Siapa tahu nanti saya bisa follow up kemana gitu Pak atau kontaknya itu supaya kita bisa. Saya bangga banget ini, terharu banget, bangga banget. Mbak Jesi udah punya nomor saya, langsung aja ke saya. Oh baik Pak, siap. Berarti saya nggak usah lewat admin lagi ya Pak. Nggak usah. Saya sudah punya jalur istimewa. Saya juga punya nomornya Pak dari ini buatnya kuliah pertanian dengan Ibu sudah punya, terhormat banget, terima kasih banget kalau berkenan bekerja sama, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, mungkin sampai saya nggak kebagian pertanyaan ini Pak, saya juga sebetulnya pengen bertanya banget mewakili dari kelompok ternak sumber abadi tadi, yaitu peternak yang kami undang untuk hari ini. Nah, pertanyaannya adalah, saya lebih menceritakan aja ya Pak. Jadi kondisi mereka itu sebetulnya mereka itu juga cukup minder ya Pak, dengan populasi ternak mereka yang nggak terlalu banyak. Ada yang 4 itu aja terdiri dari 3 ternak masa kering dan 1 pedet. Kalau masa kering, 3 ternak masa kering berarti kan mereka tidak mendapatkan pendapatan apa-apa. Nah, di sisi lain, lahan pertanian mereka itu dari jeruk, Pak. Mereka potensi jeruknya juga cukup bagus. Apalagi musim-musim seperti ini, jeruknya mulai berbuah. Mungkin pendapatan mereka juga dari jeruk. Tapi mereka nggak terlalu concern ke jeruk, Pak. Mereka concernnya ke sapi perah. Mau membagi fokus pemeliharaan atau budidaya itu juga sulit. Karena mereka sebagai kepala rumah tangga, karena fokus utamanya di sapi perah, sehingga mereka tidak bisa membagi waktunya di jeruk. Kemudian selain itu, untuk pakannya sendiri itu mereka ada rumput odot. Nah, mungkin pertanyaan saya untuk mewakili beliau-beliau ini adalah kira-kira step yang pertama kali bisa dilakukan mereka untuk memulai permaculture ini apa, Pak? Ada sapi perah, ada jeruk, ada odot, itu. Oke, saya coba jawab ya. Jadi gini, tadi moga-moga gimana sih mau cara solusi yang ditawarkan oleh permaculture? Mengerti dulu tentang permaculture tadi yang prinsip-prinsip tadi. Ada misalnya integrasi daripada desegregasi, misalnya kayak gitu. Dari situ bisa bikin kelompok tani, bisa kerjasama dari kelompok tani yang bersama-sama. Jadi gini Mbak, itu kan gini. Kalau kita pesen misalnya buat molase itu yang gula itu ya, untuk salah satu menambah nafsu makannya sapi itu. Kalau kita beli eceran kan jauh lebih tinggi dibanding kalau kita beli langsung misalnya skalanya gede langsung 1 ton, misalnya 110 ton gitu ya. Nah kalau udah kelompok ternak,
Mereka berkelompok kan bisa lebih murah, itu bisa ngirit satu. Kemudian mereka kalau udah kelompok itu mereka bisa observasi lahan-lahan mana yang kira-kira bisa dimanfaatkan lebih jauh lagi. Misalnya ada lahan perhutan nih, ada lahan pinggir tadi ya, ada lahan-lahan yang kira-kira ini mangkrak nih pinggir sungai, biarin dah saya yang rawat, sungainya saya yang babatin, tapi saya tanamin rumput anu atau indigo vera atau apa, tetap indah lah gitu. Misalnya janjian sama pemilik lahan atau sama kepala desa, itu akan lebih mudah. Tapi balik lagi tadi, prinsipnya jangan apa istilahnya harus belajar terus, jangan berhenti belajar. Karena tadi ya contoh tadi ada jeruk, saya tanya itu jeruknya sudah kombinasi sama ternak apa? Kalau saya cerita tadi, kalau saya punya jeruk misalnya 3.000 meter nih saya punya jeruk, saya akan kasih pagar, saya kasih di situ misalnya angsa. Angsa itu akan sanitasi lahan, membersihkan gulmanya gitu loh, apa namanya? Angsa atau bebek, saya bebek, itik, mentok saya belum ya. Saya punya angsa sama kalkun. Saya melihat mereka. Kalau ayam kampung itu naik-naik, apa ngerusak jeruknya nanti. Tapi kalau kalkun, mereka terutama indukan yang gede itu nggak manjat-manjat gitu. Mereka di bawah aja di datar. Nah ini ngasih tahu aja, Kemsik punya almarhum Bob Sadino, itu kalkunnya itu masih impor loh. Masih beli dari luar, dari Vietnam, dari Thailand. Bapak Ibu lebih ngerti lah. Vietnam itu atau Thailand itu segede apa sih? Itu kalah dibandingin sama Pulau Sulawesi. Bapak Ibu ya, Belanda itu sekarang pusat buah dan sayurnya dunia. Produsen buah dan sayurnya dunia. Belanda nih. Itu diaduin luasnya sama Jawa Timur, kalah loh. Dan mereka MDPL istilahnya ketinggiannya itu di bawah permukaan laut. Kemudian mereka ada 4 musim, ada salju, ada apa. Kok kita kalah gitu loh? Enggak, kita tadi minder, aduh nggak boleh minder. Anda itu gini, kalau ternaknya sedikit, itu lebih lincah biasanya. Bandingkan dengan sebuah perusahaan besar. Tapi harus berkelompok, harus bersama-sama, biar kuat suaranya. Jadi contoh tadi ya, manfaatkan semua area kosong di desa Anda, di kota Anda, manfaatkan semua potensi. Contoh tadi, desa wisata. Saya karena pernah tinggal sama Pak Haji Waryudin, pernah nginep gitu ya, pernah pakai salah satu vilanya secara gratis karena saya diundang. Itu ngelihat, kami tuh dibangunin subuh-subuh itu, habis sholat subuh, ayo ada yang mau lihat proses bikin dodol susu nggak? Ada yang mau gini? Itu kita ngikutin, kita ngikut ngarit dan senang gitu. Kita capek tapi senang gitu, bahagia. Coba nanti moga-moga dari teman-teman dari Brawijaya bisa menghubungi juga pariwisata untuk Pak, speknya kamar yang layak untuk huni itu gimana? Speknya wisata halal itu gimana gitu? Maksudnya ada kurasinya gimana makanannya? Kan di sini ada Mbak papringannya punya Pak Sigit Kartosusilo itu ya. Jadi ada desa, mereka setiap sebulan sekali bikin pasar papringan, itu ada sebuah dulunya tempat sampah, banyak bambunya gitu, mereka satu-satuin si bambunya itu biar jadi teduhan, di tengah-tengahnya dibersihkan, dibabat, batu-batunya disusun. Secara rutin warganya itu jualan di situ, tapi kurasi itu kamu jualannya apa? Gudeg, ya sini mana sampelnya, dibeli dulu. Misalnya beli ini 10.000 di sampel sama juri, dia bilang nggak enak, ini gudegnya nggak enak, ini nggak enak, belajar lagi, bikin lagi. Nah, yang udah enak-enak itu semua dijajarin di situ. Jadi akhirnya apa? Pak Ganjar itu sampai datang ke situ, belanja sampai makan segala macam. Itu desa wisata dengan memanfaatkan penduduk sekitar. Bisanya masak pecel, ya udah pecel aja. Aku bisanya goreng ini, ya udah gitu aja. Gitu Mbak. Untuk lama Kamu kali ini. jawab ya. Halo, Mbak. Ya Pak. Baik Pak. Ini ada lagi Pak, satu lagi atensi dari Ibu Nurliza. Maaf Pak Luki, saya dari Sabang, Aceh, ingin belajar pestisida organik. Saya senang kali dapat bergabung dengan webinar ini. Terima kasih banyak Pak Luki. Itu Pak, dapat atensi dari Bu Nurliza. Ya nanti moga-moga Mbak Jaslita bikinin satu acara lagi khusus pengendalian hama terpadu judulnya Mbak. Nah, Karena itu kompleks Mbak ini kalau cuma pestisida ya tadi pokoknya rasanya nggak enak itu
pahit Bratawali, Kipahit, apalah gitu terserah, atau pedas, jahe, cabai rawit, cabai-cabai yang udah busuk-busuk itu blender langsung, fermentasi sehari 24 jam, besok disemprot udah pestisida kok. Udah gampang itu. Ya, baik Pak, siap. Alhamdulillah, apakah ada lagi dari Bapak dan Ibu pertanyaan secara langsung kepada Pak Luki? Itu ada satu lagi, Bu. Boleh Raisen, boleh nanya langsung. Kira-kira salah kita di mana kok ketinggalan terus itu? Tuh, salahnya di mana ya? Ini siapa? Pak Basori tadi Pak, ini dari petani Jawa Timur Pasuruan. Maksudnya ketinggalan telat itu apa ya? Maksudnya ketinggalan apanya ya? Ini mungkin gini ya, saya sekalian curhat lah ke Bu Azizah. Bu, jadi petani kami, saya merasa sebagai petani ya, saya merasa itu seolah-olah ada hijab, ada dinding di antara kami dengan akademisi. Ada hijab juga antara kami dengan pemerintahan. Jadi pemerintahan perbankan saya bikin satu inilah, kalau bisa dibagi 3 gitu. Kita seolah-olah aduh saya butuh modal ya, saya punya potensi misalnya tadi untuk kambing gitu, untuk apa, saya punya lahan tapi saya nggak punya modal. Itu sulit banget Bu untuk mendapatkan jaminan, untuk mendapatkan modal gitu. Itu dari pemerintah juga kayaknya, pemerintah juga kayaknya yang dapat bantuan kok itu aja. Yang dia kenal, yang dia ini gitu, jarang yang baru lagi kayak kita yang pengen nyoba gitu ya, itu jarang. Sama akademisi juga kayak gitu Bu. Jadi penemuan-penemuan apa gitu yang terbaru, kita kok susah aksesnya gitu ya. Karena kebetulan saya senang belajar, alhamdulillah ya, jadi saya maksa gitu, kadang-kadang SITH ITB itu udah bolak-balik saya pergi datang, masuk ke labnya, masuk ke itu, karena saya apa yang terbaru sih sekarang, apa yang terbaru gitu. Kayaknya kalau Brawijaya dekat juga saya bakal bolak-balik ke sana. Profesor apa, dokter apa saya deketin, apa sih ini yang baru, apa sih yang bisa saya culik ilmunya gitu. Tapi karena tadi ya, jadi maksud saya moga-moga kayak dibuat kayak ada apa ya, kelompok yang masing-masing perwakilan dari kelompok tani, masing-masing ada pemerintahannya, ada dari akademisi yang bisa share lah gitu. Ini boleh saya promosi sedikit Pak Luki? Asik. Ya, kami dari RG kami punya sebuah kelompok Pak Luki, namanya PPII. Jadi penyuluh paguyuban penyuluh inovatif Indonesia. Jadi awalnya kami, karena saya, Bu Jessi, kemudian ada beberapa teman lain itu mengajar mata kuliah penyuluhan, itu kami ingin mengumpulkan para penyuluh, tapi ternyata ini berkembang lumayan pesat. Jadi untuk grup di WhatsApp itu kami sudah punya sudah full, sehingga kami membuka grup di Telegram. Jadi saat ini anggotanya sudah mungkin sekitar 800 dari seluruh Indonesia. Jadi anggota kami ini terdiri dari akademisi, kemudian dari government, kemudian juga dari penyuluh tentu saja, yang banyak di penyuluh. Awalnya memang penyuluh, kemudian petani dan peternak, dan kemudian NGO. Jadi NGO bahkan dari luar negeri, karena ada kebetulan yang di NGO di kami itu ada dari Agrodit ya, Agrodit, kemudian dari Sebastian itu dari universitas luar, University Lujan ya, Argentina dan sebagainya. Jadi di sini kami biasanya saling share gitu, karena memang sharing curhat sebetulnya Pak. Ya, kebetulan kami dari akademisi ini bisanya kan hanya teori Pak. Kalau praktisi itu berbeda lagi. Nanti seandainya bisa kami akan mengundang Pak Luki untuk berbagi juga, karena di grup kami itu sangat beragam. Kebetulan kan ini memang sulitnya karena semua level pendidikan itu sangat berbeda, kemudian kebutuhan jangan sangat berbeda, sehingga memang kaya sekali diskusi kami, cuman ya memang ya harus disesuaikan terus gitu. Ini kalau seandainya nanti suatu saat Pak Luki berkenan bergabung, mungkin Bu Jessi bisa add Pak Luki di Telegram nih. Ini sudah saya masukkan ke sini linknya, nanti mungkin bisa beberapa anggota atau peserta dari sini tertarik untuk bergabung, karena kalau yang di WhatsApp sudah penuh. Nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu, saling berbagi. Ini
hanya sosial saja sebetulnya Pak Luki, tapi kami ingin kami dari akademis ini bisa bermanfaat lah. Kami hanya tahu teorinya soalnya ya, sambil mengetahui sebetulnya yang terjadi di lapang itu apa gitu. Insya Allah. Ya, matur nuwun Pak Luki. Makasih. Wah, keren banget ya. Berarti terjawab Bu bahwa memang sebetulnya tadi ya kita tuh sebetulnya saling membutuhkan dan saling bisa sinergi itu bakal keren banget gitu. Kita bisa harusnya Belanda itu harusnya kelewat sama kita gitu. Sudah saya share Pak ke WhatsApp Bapak. Asik. Nanti saya ikut. Bapak bergabung, kami semua dari tim PPII akan dengan sangat senang hati. Siap Pak. Mungkin Mas Bayu raise hand, silahkan jika ada pertanyaan langsung saja. Ya, terima kasih. Mohon maaf Bayu tidak bisa menyalakan cam karena sedang kerja tugas. Saya mahasiswa S2 Peternakan, Pak Luki, salam kenal dari Pasca Sarjana UHO Alwalio Kendari. Keren. Ya, mau bertanya Pak, apakah menurut Bapak permakultur itu lebih dibilang suatu hal yang inovasi terbaru ya, yang suatu hal yang bisa dibilang efisien daripada pertanian terpadu ya? Karena kalau lihat dari pertanian terpadu sendiri itu memang prinsipnya adalah berintegrasi antara daripada pembuatan limbah itu sendiri dengan adanya dengan pertumbuhan tanaman itu Pak. Apakah permakultur juga lebih dari itu atau akan sama manfaatnya? Oke, saya jawab ya. Oke, makasih. Langsung. Pak Bayu, begitu Mi. Saya pernah tinggal di Kendari lama. Pernah 3 bulan. Saya nakal dulu waktu itu. Masih SMA. Saya jalan-jalan Muna, Raha, bau-bau. Ke Ambon, ke Manado. Di situ Bapak saya belajar. asli Sulawesi Tenggara ya? Tidak. Saya orang Jawa. Oh. Kami orang Jawa. Saya senang jalan-jalan. Saya senang ekspedisi, senang jalan-jalan. Saya Moramo, Raha main-main di sana lah. Nah, di sana saya belajar. Di Buton saya belajar adanya penangkap hujan. Buton itu pulau karang kering. Wah, kering. Tadi ada yang bilang Bapak tadi lahannya kering untuk sapi. Bapak harus datang ke Buton, Pak. Itu pulau karang. Pulau karang itu putih-putih gitu. Nggak ada tanah di sana. Tapi masyarakatnya bisa hidup. Bagaimana? Karena di sana setiap rumah di bawahnya itu ada tandon air, ada kolam bak air. Itu Pak Bayu tadi bilang, ini apakah teknologi baru? Bukan. Ini teknologi lama. Ini punya kita. Teknologi lama yang dikristalkan oleh orang asing. Mohon maaf. Mohon maaf Pak. Ya, memang itu lama. Tapi kan ini bilang baru. Lebih terbarukan begitu. Iya. Maksudnya lebih dari segi segi tentang kombinasinya. Ya, betul. Makanya tadi Bang, saya itu sampai beli rumah. Saya orang Jawa tinggal di Bandung. Saya beli rumahnya dari Palembang, dari Rokan Hilir. Karena saya mengagumi, maksudnya wah Nusantara ini keren banget gitu. Saya termasuk yang buat buku kami ekspedisi bikin buku 92 pulau terdepan Nusantara. Kami lihat pulau-pulau yang maaf ya, seolah-olah tidak dilihat selama pemerintah pusat, tapi indah, apa istilahnya, wisdom itu apa namanya? Punya apa ya, Bu Jessi? Wisdom itu lokal wisdom itu, Pak. Iya, jadi ada cerita-cerita yang buat saya, wah ini keren banget. Ini harus apa ya istilahnya, harus di-share. Tadi contoh, setiap rumah di Buton yang Pulau Karang itu punya punya tandon air, punya kolam air. Jadi setiap hujan masuk otomatis dan mereka pakai makan, minum untuk MCK apa segala macam. Dari situ air buangannya itu tidak dibuang. Air buangannya itu mereka bikin dikelilingin sama pohon-pohon pisang. Akhirnya orang-orang bule bilangnya banana circle. Wah, itu saya udah lihat lama di Buton itu. Tahun berapa ya? 90-an, tahun 90 91 saya ke sana. Bau-bau Buton ke sana. Jadi prinsip dasarnya bahwa sebetulnya permaculture itu karena dikristalkan saja, Pak. Memang kita
bersyukurlah pada guru-guru kita, Bill Mollison, Masanobu Fukuoka, apa segala macam yang mengkristalkan itu semua, yang mengajarkan pada kita lagi bahwa masyarakat Nusantara ini wah luar biasa, keren-keren, dahsyat-dahsyat. Nah, tadi contoh ya, produce no waste. Di rumah saya air wastewater itu air cuci piring sama itu udah terpisah pipanya satu sendiri. Air cuci piring, air mandi itu udah terpisah. Itu disaring masih bisa untuk nyiram tanaman. Kemudian maaf ya tadi dari septic tank ya udah terpisah sendiri. Air limpasannya septic tank itu saya alirkan ke kebun-kebun pohon-pohon gede, pohon mahoni, pohon alpukat apa segala macam. Benar-benar rumah kami itu tidak mengeluarkan air limbah sama sekali. Itu sampai produce no waste kan tadi ada zero waste. Zero waste mana? Saya yakin zero waste itu ini bermanfaat banget. Tapi apakah sedalam itu sampai ke air buangan? Kotoran ini gitu ya. Apakah benar sampai ke sana? Misalnya dibikin kalau kami nggak bisa bikin biogas karena saya tinggal sama istri saya dan 1 orang anak. Kita nggak bisa menghasilkan 5 kilo kotoran untuk biogas. Jadi nggak akan nyala itu si biogasnya. Tapi kalau kita udah ada banyak orang, tadi komunal, bikin satu biogas, nanti ada bikin dapur umum kayak gasnya gratis gitu. Maksud saya kayak gitu. Jadi menjawab Pak Bayu, antara iya dan tidak sama lah, maksudnya prinsipnya sama Pak. Tapi tadi kalau di saya nih contoh ya, ikan nih, saya punya kolam ikan. Dari penampung hujan dan ada mata air, saya nyambung terakhir masuk ke kolam. Dari kolam saya punya ikan nila. Nah, kalau di integrated farming kan ikan nila, kotoran ikan nila, kemudian pakai bakteri pemecah nitrat. Nitrat itu kan bahasa pabriknya urea ya Pak, itu untuk menyiram. Nanti dapat hasil sayur yang baik, di pack, dijual, rompesan itu apa? Yang jelek-jeleknya, yang luar-luarnya itu untuk pakan. Itu kan berputar gitu ya, udah siklus ya gitu. Aquaponik ya gitu, udah siklus. Itu udah jadi wajib di permaculture. Potensi kita ada kolam ya harus bikin kayak gitu. Kalau integrated farming kan lebih ke, maksudnya harus berintegrated farming gitu. Permaculture itu salah satu prinsipnya kayak gitu. Kita tuh nggak bisa lihat pohon tegak sendiri gitu, nggak bisa. Di sekitarnya harus ada tanaman apa gitu. Nggak bisa gitu, pasti ada kayak gitu. Kita pikirannya udah wild, udah liar, kita udah wah ini bisa kerja sama ini nih, pohon apa namanya tadi ya, pohon buah bisa kerjasama sama vanili atau bisa kerjasama sama merica atau sama pohon rambatan lainnya. Gitu, moga-moga terjawab Pak Bayu. Bagaimana Mas Bayu? Hilang Mas Bayu. Iya Pak, sudah Pak, sudah mengerti Pak. Jadi kalau permakultur itu kan sama juga dengan integrated ya, tapi itu kalau permakultur apakah juga bisa lebih dominan kalau menggunakan dari produk hewannya yang di sono, yang bukan hanya feces ya, susunya aja itu bisa digunakan untuk membuat produk minuman. Begitu, kayak soft drink begitu Pak. Jadi turunan susu itu dianjurkan sekali Pak Bayu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan. Jadi jangan hanya susu biasa dijual 5.000 fresh per liter, jangan. Kalau bisa tadi ya dari moga-moga menambah belajar sana belajar sini, bikin keju, bikin kefir ya tadi yang minuman tadi kan. Saya juga bikin susu kefir gitu untuk ini saya. Bikin kefir, bikin yogurt, apapun lah, pokoknya yang kira-kira diterima oleh masyarakat gitu. Itu memang harus dianjurkan. Jadi karena gini, ini contoh ya. Kalau Bapak Ibu nanti moga-moga ada suatu saat ketemu dengan saya berkunjung ke sana. Kalau kami ini contoh ini menghidangkan minuman. Kalau yang konvensional itu kan gini, saya mau menghidangkan teh aja ya. Perjalanan teh dari waktu dipetik, tehnya dipetik, kemudian diangkut ke pabrik, dikeringkan, disortir apa segala macam, di-pack, itu membutuhkan energi yang banyak atau bahasa ininya jejak karbon yang tinggi gitu. Jadi sampai
ke meja kita, teh celup itu ada sampahnya, bungkusnya, ada sampah plastiknya, ada sampah kotaknya, itu segala macam. Nah, kalau di rumah saya biasanya nyuguhin tamu itu seadanya, yang di saya ada. Misalnya lagi panen markisa, ya saya panen markisa, saya blender. Kadang-kadang pakai blender tangan, kadang-kadang ditumbuk. Kalau ada lagi itu pakai blender biasa gitu, kalau lagi malas gitu ya. Sajikan langsung di situ, fresh dari halaman, ngambil fresh, atau teh telang, atau teh jahe, atau teh kelor, atau kita punya pegagan sekarang biasanya dicampur 3 gitu ya. Jadi pokoknya kita akan menghidangkannya sajian-sajian yang kita adanya apa gitu. Kita apa adanya, ya, petik-petik dulu, masukin, nih disajikan gitu. Itu jejak karbonnya yang kita tinggalkan tuh hampir nggak ada kan? Nggak ada. Ya paling beli gas lah untuk masak air gitu. Apalagi tadi kalau udah punya biogas sendiri, masak airnya udah benar-benar energi terbarukan semua gitu. Jadi sustain itu ke sana, Mas. Jadi akhirnya kita pengennya bisa hidup mandiri, atau gini, ibaratnya kita bersama-sama melakukan boykot pada rumah kita, bahkan sama kota kita, atau bahkan sama negara kita. Kayak Kuba. Kuba itu diboykot sama dunia. Tapi hasilnya apa? Semua sayuran, buah, pokoknya peternakan di sana organik semua. Mereka nggak kenal pupuk kimia, mereka nggak kenal pestisida kimia, nggak kenal mereka, nggak ada pabrik, nggak ada beli kemana, nggak ada kan. Akhirnya, tapi Kuba tetap hidup kan, dengan gayanya mobil-mobil antik tahun 40, tahun 50-an, emang adanya itu katanya gitu. Jadi Indonesia itu jauh lebih siap dari Kuba untuk diboykot. Kita harus memboikot diri kita sendiri, intinya kayak gitu, Mas. Moga-moga kejawab. Baik, terima kasih Pak Luki, karena kita keterbatasan waktu ya Pak. Ini ada satu lagi pertanyaan Pak, satu lagi pertanyaan terakhir dari Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Siap. Izin Pak Luki. Siap. Selamat siang, kalau di sini udah waktunya hampir jam 12. Wah. Kita di Kalimantan Selatan, Pak. Masya Allah. Siap. Berhubung kita juga di Tabalong ya Pak ya, berhadapan dengan ibu kota negara baru, gerbang utamanya Pak. Ya. Benar Pak. Jadi itu kita berbatasan langsung dengan ibu kota negaranya. Di sana juga daerahnya mendukung untuk, kalau di sini ya Pak ya, sebenarnya belum ada pengembangan yang namanya sapi perah. Nah, jadi background saya juga sarjana peternakan Pak, saya koordinator dari Kabupaten Tabalong ISPI Pak. Wah, keren. Nah, jadi saya ingin memunculkan potensi sapi perah yang sebenarnya tidak ada, tetapi kalau di Kecamatan Jaro itu potensinya ada Pak. Sebab di sana juga daerah pegunungan yang suhunya rata-rata sampai siang hari itu mencapai 28 Pak. Oh, ya. Iya. Di sana juga ada binaan. Dari dulu sebenarnya saya dari basicnya dari dinas peternakan juga. Kemarin saya pernah membina juga salah satu demplot di sana. Ada yang namanya kelompok Lembu Sejati. Mereka sekarang udah integrated farming. Oh. Iya. Jadi di sana juga ada yang namanya reaktor biogas. Mereka menghasilkan sendiri gas untuk 10 kakak. Dan selanjutnya juga reaktor berfungsi untuk penerangan, Pak. Penerangan, tetapi itu alatnya, generatornya sendiri itu belinya dari Jogja. Jadi nggak kita rakit sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau izin, kalau misalnya kita mau menumbuhkan lagi kawasan atau klaster sapi perah, pertama kali basicnya itu apa dan berapa jumlah dari sapi perah sendiri, Pak? Oke, saya coba jawab ya. Jadi tadi prinsip pertama itu memang harus observe, Mas. Apa yang ada di kita, sumber daya alam yang kita bisa dapat apa. Ini termasuk luasan yang tersedia berapa dan optimalisasinya bagaimana. Karena tadi tetap saya masih mikir kasihan banget buat peternak-peternak kita yang masih harus ngarit. Jadi si sapinya diam di kandang, si peternak yang pergi ngarit, itu masih kasihan. Kenapa? Sapi itu butuh gerak. Dia untuk menghasilkan anak yang bagus itu dia harus
si kakinya, si panggulnya, sama lah kayak ibu-ibu hamil lah kita. Kalau ada ibu-ibu maaf Exercise gitu ya Pak ya? Iya, kalau ada ibu-ibu maaf ya, rada males gitu ya, tiduran, kerjaannya ketika hamil itu melahirkannya lebih susah dibanding sama ibu-ibu yang aktif, tetap gerak, tetap jalan, karena panggul mereka kuat. Sama di ternak juga kayak gitu. Mereka butuh kan, butuh jalan-jalan, butuh pergi, sekalian mereka makan. Sebetulnya kayak gitu. Tadi teman-teman saya yang di Malangbong Garut itu sudah melakukan, jadi mereka nggak ngarit sendiri, nggak apa sendiri. Nah itu ya. Nah jadi lihat luasannya seperti apa dan bisa nggak dari awal sudah didesain untuk menerima kunjungan tamu wisata gitu. Jadi dilihat nih pemandangan yang bagus di mana. Emang sudah ada petanya gitu. Pemandangan ke sana. Oh ini ada bangunan-bangunan inilah ya jangan dibuat kumuh gitu. Nggak apa-apa dari jerami atapnya dari jerami nggak ada masalah itu. Hanya tetap dibuatnya estetikanya ada gitu. Tadi kan saya ngasih lihat ada rumah teman saya yang memang dari bambu gitu karena orang asing tapi dia bikinnya bambunya keren gitu, maksudnya tetap rumah bambu tapi keren juga gitu. Maksud saya jangan mentang-mentang ini gitu. Tapi Kalimantan itu wah itu sebetulnya udah ada suku-suku Dayak yang emang udah permaculture dari zaman dulu Kang. Cuma tergerus oleh zaman. Contoh ya ada di Sumba ada Wairebo. Wairebo itu ada 7 rumah yang unik banget yang jadi tujuan wisata. Sebetulnya sudah permaculture dari dulu, tapi kemudian dirubah sama Pemdanya. Jadi Pemdanya itu karena wisata gini, kalian sekarang nggak boleh makan ngasih tamu itu nggak boleh ubi ini loh, ubi jalar. Harus siapinnya beras apa segala macam. Itu salah banget. Mereka merubah pola tanam, mereka merubah pola masak. Mereka biasanya jago masak ubi, udah ubi aja gitu. Harusnya kayak gitu, jangan dirubah-rubah. Tamu datang ke situ untuk experience, Kang. Ada experience journey wisata, tapi wah saya di Wairebo itu makanannya tuh gini sapi asap ya, potongan sapi asap makannya sama ubi. Sei gitu kan. Ini enggak dirubah, harus pakai nasi, harus ini steak, harus pakai kentang, nah berubah lah gitu. Harus saya tetap, biasanya di Kalimantan makannya apa? Pucuk rotan, ininya rotan ini sajikan itu gitu. Misal gitu. Di sana biasanya apa? Ada ikan, ada apa gitu, ya itu sajikan yang itu yang biasa. Nah, tapi tadi jadi desain awal yang saya cerita itu desain awal itu menentukan. Contoh ya, suhu kebutuhan untuk sapi perah. Saya di Pasuruan sana panas pinggir pantai. Nah, untuk bikin iklim mikronya bersahabat dengan sapi, saya kandang itu saya kasih sunbreaker pohon yang menahan panasnya matahari gitu, terutama dari timur. Saya kasih pohon-pohon, kasih pohon mangga, jadi akhirnya sapi kandang kami itu jadi jauh lebih sejuk, lebih suhu turunnya tuh suhunya bisa turun sampai bahkan kalau ini mungkin pengamatan itu sampai 2 derajat. Kalau orang-orang arsitek itu punya aplikasi sekarang harus ngapain agar bisa suhunya bisa turun. Contoh misalnya dikasih air lewat gitu, ada sungai selokan yang lewat di itu nanti suhunya turun berapa, dikasih penahan sinar matahari itu pohon-pohon itu nanti suhunya turun berapa, itu ada kayak gitu. Tapi intinya kayak gitu. Jadi usahakan estetika itu nomor 1 gitu. Estetika itu jangan dilupakan gitu. Kadang-kadang maaf ya peternak kita kan bikinnya di sini aja udah menghadap mana terserah saya. Enggak, jangan terserah sekarang. Usahakan masuk ke rumah kita, masuk ke kandang itu orang udah lihat ya enak gitu. Oh ini ada ini, oh ini. Jangan pas kotorannya di depan, kotoran itu di belakang misalnya kayak gitu kan. Yang dilihatin itu anak-anaknya dulu, pedet-pedetnya dulu, sapi-sapi kecil. Buat anak-anak kecil, wah udah langsung senang dulu kan. Itu maksud saya. Jadi apa dulu yang dilakukan? Observasi. Nanti dari observasi analisa sumber daya alam yang masuk ke area kita apa. Dari sumber daya alam itu optimalkan itu. Contoh nanti bisa penerangan, bisa kasih edukasi juga kan ke wisatawan. Pak, kalau kami di sini semua makanan sapi ini sudah full 100% kami yang produksi sendiri. Itu akan nilai jualnya jauh lebih tinggi gitu. Gitu. Memang harus ada tim yang diajarin untuk bisa jadi yang ngomong. Kadang-kadang tidak semua peternak itu pinter ngomong, Kang. Kadang-kadang ada yang gemeter, ada tamu, apalagi udah tamunya bule, cantik gitu, udah gemeter gitu. Harus ada orang khusus yang bisa bahasa Inggris, bisa bahasa lain gitu ya, bahasa itu. Kemudian sekarang lagi tren wisata halal. Wisata halal itu pastikan itu bisa masuk dapat lisensi dari
Dinas Pariwisata untuk wisata halal. Jadi nanti dipromosikan sama mereka gitu. Jadi datang ke sini, nanti ada yang olahannya keju, ada olahannya apa gitu. Moga-moga kejawab ya. Siap. Satu lagi Pak, kalau misalnya kita untuk studi banding, ada rekomendasi? Studi banding ke Agro Malangbong, nama pemiliknya Pak Yudi Guntara. Pak Yudi Guntara, Agro Malangbong Garut. Studi bandingnya ke sana. Garut. Agro Lambung. Namanya Agro. Nama perusahaannya, PT-nya Agro namanya. PT Agro. Garut. Garut. Nama pemiliknya siapa tadi, Pak? Pak Yudi Guntara. Yudi Guntara. Kalau nggak salah pengelolanya di sana Pak Nuryanto namanya. Mas Nuryanto masih muda, anak kecil, anak 23-an tahun lah. Tapi udah keren itu. Udah keren. Tadi karena teknik apa nggak ngarit kan. Teknik apa namanya? Teknik mereka sendiri makan, pulang sendiri, wah udah keren banget. Efektif itu. Efektif. Iya gitu. Ya makasih Pak, terjawab. Makasih. Moga-moga sukses di sana. Amin. Alhamdulillah, ternyata banyak sekali peserta yang antusias ya Pak. Terima kasih sekali kepada Pak Luki atas ilmu yang sudah di-share kepada kami. Mungkin nanti kami akan belajar lebih lanjut, terutama untuk CLSRG ini dilanjutkan ke MOU ya Pak. Siap. Moga-moga lancar, amin. Baik, untuk mengakhiri sesi webinar pada hari ini, silakan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan terlebih dahulu kameranya supaya bisa difoto. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan dahulu kameranya. Untuk panitia, Mbak Dede, silakan saya dibantu untuk memfoto Bapak dan Ibu peserta. Ya Ibu, ini untuk yang slide pertama yang bisa on cam, mohon on cam terlebih dahulu. Untuk saya foto. Oke, untuk yang slide pertama 1, 2, 3. Selanjutnya untuk yang slide kedua yang bisa on cam, mohon on cam. Untuk yang slide kedua saya foto dulu 1, 2, 3. Terima kasih Bu sudah. Baik, terima kasih Mbak Dede atas bantuannya. Terima kasih juga kepada Pak Luki selaku pemateri pada hari ini. Atas ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi kami pihak akademisi dan teman-teman baik di Malang maupun luar kota lainnya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Ketua RG, Ibu Dr. Siti Aziza atas waktunya untuk menghadiri acara webinar ini, dan kepada Bapak Ibu yang lainnya, saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di lain waktu kami dapat bertemu kembali di acara webinar yang lainnya, dan semoga Bapak dan Ibu selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilimpahkan kesehatan. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Saya tutup webinar pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Luki, Bu Terima kasih, Kita sama-sama. ada webinar setiap Sabtu. Oh iya, Webinar setiap Sabtu ya. monggo diikuti setiap jam 9 mulai dari Sabtu ini sampai Sabtu berikutnya. Ya, terima kasih banyak Pak Luki, semoga Terima kasih. berlanjut ini bimbingannya. Bu Azizah. Oke, Pak Luki semuanya sehat selalu. Makasih. Izin lab group. Makasih izin lab group. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima Izin lab kasih ya Bu. Monggo Bu, terima kasih Bapak Terima kasih Ibu. Mbak Dede. Sehat-sehat selalu. Oke.